Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang begitu kasih kepada manusia sehingga mewahyukan Al-Quran, yang begitu cinta kepada hambanya dengan mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan kepada alam semesta. Salawat senantiasa tercurahkan, terucap dengan ikhlas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat api dimanapun berada, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Tema kita masih seputar tema yang kita urai tadi pagi, tadi siang maksud saya. Dan berharap dengan tema ini saudara kita non-muslim ada yang bisa hadir di sini untuk memberikan penjelasan terkait dengan iman mereka, berlandaskan terhadap tema yang kita bawa. Apakah Nabi Muhammad ini adalah suruhan iblis, ataukah yang disembah oleh saudara kita bernama Yesus Kristus itulah sebenarnya suruhan iblis? Ini masih tanda tanya dari sesi ini. Kalau sesi tadi alhamdulillah sudah terjawab, dan kali ini kita minta saudara-saudara non muslim untuk naik menjelaskan, menguraikan tema ini. Jangan membahas yang lain. Sepakat kita ya? Dan saudara-saudara muslim yang saya cintai, untuk jangan minta multi, biar Pairing. biar fokus kita tertuju kepada saudara-saudara non-muslim. Bang Arif, terima kasih abangku, sehat selalu. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Waktu dan tempat silakan Miki. Kitab yang ngatur. Oke. Baik. Semangat malam, Bang. Ya, selamat malam. Malam juga. Katolik Protestan abang? Saya Kristen, Bang. Baik, silakan buka kamera, kita diskusi. Makasih Bang Juma, masih mau belajar ajaran Kristen Bang Juma. Selamat malam. Semoga bertambah wawasan ya Bang Juma. Makasih. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Jangan ketakutan kayak tadi. Santai aja, santai. Bang Suma tidak akan keluar dari tema kok.
tema ini akan kita urai. Halo, semangat malam. Assalamualaikum, sana pencet bang, sana pencet. Oke bang, thank you, salam kenal. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam lah bang. Ya. Oke, kita turunkan abang ya. Islam, Bang. Izin. Oh, oke. Ya, makasih. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Ada satu kata yang menarik, dua kata yang menarik di Kristen. Apa itu? Kita sering mendengarkan ucapan saudara kita Kristen, puji Tuhan. Ya kan? Tapi cuman teori doang. Karena pujiannya mana? Kalau di Islam kan gitu. Puji Tuhan. Apa pembuktiannya? Subhanallah. Sahabat kocak, barakallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Terbukti. Jadi ketika kita ada perintah puji Tuhan, kita buktikan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Terbukti kita memuji. Kalau mereka puji Tuhan, kita tunggu tuh pujiannya apa. Nggak ada. Puji Tuhan. Apa yang keluar dari mulut mereka? Darah Yesus. Selalu ku dengar begitu, dan saya selalu menunggu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, pujiannya apa? Pengen dengar? Saya nggak ada. Cuma begitu-begitu doang. Tapi kalau di Islam, puji Tuhan kita implementasikan, kita buktikan, memuji benar-benar memuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Terbukti kan? Kalau mereka teori doang, nggak ada praktek. Sama seperti kalau kamu ingin masuk ingin melakukan satu pekerjaan, awalilah dengan membaca basmalah. Begitu mau mengawali pekerjaan, apa Bagus katanya? juga suara Bang Juma. Basmalah. 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 Bagus juga suara Bang Juma. Bagus. Alhamdulillah. Nyanyi kok bagus juga. Cocoknya jadi artis Bang Juma. Awali pekerjaanmu dengan basmalah. Basmalah. Bukan begitu. Sama itu. Pujilah Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan buka kamera Pak Boy. Puji Tuhan. Iya, silakan buka kamera. Boleh. Sini mati lampu. Ya, nggak apa-apa Bang. Yang penting jangan mati akal. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya. Saya santai. Tapi ku dengar tadi bagus juga suara Bang Juma. Nyanyinya bagus. Cocoknya jadi artis Bang Juma. Insya Allah. Ya, gimana dengan tema saya ini Bang? Abang dari Protestan ya? Iya, Atau sudah saya pindah? Kristen.
Oh, siap. Oke. Saya nggak Silakan. mau pindah, akan Mungkin. bertegang teguh. Iya. Silakan Abang bernarasi terkait tema. Seperti ini, dalam kepercayaan saya, apa itu bedanya kepercayaan saya dibanding Islam seperti itu? Itu di mana bedanya, Bang Juma? Bedanya umat Islam itu hanya percaya Tuhan itu satu dan Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Sedangkan saudara saya Kristen, Tuhan satu bisa berubah menjadi tiga, tiga bisa menjadi satu, dan di antara dua Tuhan atau dua pribadi Tuhannya Kristen itu, dua di antaranya adalah makhluk. Ada yang bernama Yesus Kristus adalah makhluk, ada lagi yang bernama Roh Kudus juga makhluk. Itu kalau di Islam enggak, itu perbedaan yang sangat mendasar. Islam mengajarkan menyembah kepada pencipta, Kristen mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Begitu abangku, silakan. Jadi masih boleh saya bertanya lagi? Boleh. Seperti ini. Allah di Islam itu seperti apa? Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa. Abang bertanya seperti apa? Ya nggak bisa seperti. Kalau seperti berarti ada kesamaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Tuhan itu. Kalau Yesus sama seperti manusia, memang dia manusia. Apabila engkau melihat aku, engkau sudah kenal dengan Bapakku. Itu perkataan Yesus. Betul. Setiap kita mengenal para nabi, Kenapa tidak kenal Allahnya? ketika Anda mengatakan mengenal Yesus seperti itu, mengenal Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu punya bokong, punya tumit, punya dagu, punya anus, punya kelamin. Bukan begitu maksud Yesus. Maksud Yesus melihat aku di situ adalah ketika dia ditanya oleh Filipus, tunjukilah Bapa itu kepadaku. Apa jawaban Yesus? Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tetapi kalau kau ingin tahu dia, ingin mengenal dia, cukup kau melihat aku, itu sama halnya kau melihat dia. Kenapa? Karena aku adalah utusannya. Aku datang berkata untuk menyampaikan perkataannya. Aku bermukjizat atas perintahnya, atas pekerjaannya. Jadi kalau kau ingin melihat Bapa, lihat saja aku. Sebab Bapa itu tidak mungkin kau bisa lihat. Sama seperti kita melihat alam semesta ini, itu sama melihat dengan pencipta. Gitu bang. Jadi Tuhannya Islam itu seperti apa, Bang Juma? Kok seperti abang? Tuhan itu tidak seperti dengan apapun, tidak bisa digambarkan. Yesus sudah menyatakan apabila engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapakku. Kalau kami beda. Bukan. Kalau kami beda. Terus bukan kenapa? gitu. Apa yang dipercayai dalam agama Islam kalau tidak melihat? Dengan dalam gambarannya seperti apa Tuhan Islam? Al-Quran saya. Seperti apa ya? Oke, cara Tuhan saya menyatakan diri berbeda dengan cara Tuhan Anda menyatakan diri. Tuhan Anda menyatakan dirinya dengan cara menjadi bayi. Betul? Betul. Tuhan saya nggak begitu. Tuhan saya menyatakan dirinya dengan cara menciptakan Yesus tanpa ayah. Jadi Tuhan saya bisa dilihat. Tuhan saya bisa dilihat. Aku bertanya, seperti apa? Berarti Islam itu kalau Muslim tidak bisa menunjukkan seperti apa gambaran Allah, artinya itu Islam menyembah hampa. Oh enggak dong. Coba sekarang jelaskan begini. seperti apa Allahnya Islam. Baik. Sebelum Yesus turun ke bumi, apakah Tuhan sudah ada? Ada.
Seperti apa bentuknya? Bentuknya kami belum mengetahui sebab Kristen belum ada di situ. Nah, sekarang Kristen belum ada. Ketika Islam Anda juga belum ada. ketika Anda belum mengetahui wujud Tuhan Anda, apakah Tuhan Anda nggak ada? Gini Bang Juma, saya jelaskan ya. Sebelum Yesus ke bumi, Islam belum, Kristen belum ada, Islam Yes. juga belum ada Bang Juma. Apakah Tuhan sudah ada? Ada, tapi Kristen belum ada sama Ya, Islam. oke. Sekarang ketika Yesus belum turun ke bumi, Tuhan sudah ada kan? Udah. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa dia sudah ada sebelum Yesus turun ke bumi? Makanya Yesus diturunkan itu menurut gambaran Allah Bapa. Enggak, saya tanya. Seperti itu. Bagaimana? Jadi kalau Islam belum ada itu gambaran sampai sekarang itu dipertanyakan, belum mengenal Allahnya. Seperti apa Allah Islam? Coba bagaimana? saya. Bagaimana Anda menggambarkan Tuhan Anda sebelum Bagaimana Islam mengenal Allahnya kalau mempercayai Allahnya, kalau Islam tidak mengenal Allahnya, seperti itu Bang Juma? Tuhan itu Gimana ada nggak, Bang? gambarannya? Gimana Tuhan bisa percaya Bang Juma? Loh, Tuhan itu ada nggak? Ya, Anda percaya? ada. Anda percaya? Percaya? Percaya. Sebelum ada Yesus, Anda percaya Tuhan itu ada? Saya ada percaya. Meskipun Anda tak Saya percaya melihatnya? Bang Juma. Adalah. Meskipun Anda tak melihatnya? Di situ belum ada gambaran, belum ada Kristen Bang Juma. Meskipun Anda belum melihatnya? Iya, saya percaya. Cuman gambarannya kan di situ belum diterangkan. Belum Sabar ada dulu. gambaran seperti apa. Apakah Tuhan ketika tidak diketahui gambarannya Tuhan itu nggak ada? Dulu akan Adam, dengarkan saya Bang Juma. Dulu saya pertanyakan ini, aku bertanya dulu sama kaum Islam, seperti apa gambaran itu Allahnya umat Islam. Coba jelaskan dulu kepada saya. Bung, Tuhan saya Ya. bukan makhluk sehingga bisa digambarkan. Kalau Tuhan Anda kan tadi di awal Aduh saya Bang sudah bilang. Juma. Aduh, udah salah. Kasihan aku sama Bang Juma. Kasihan banget. Gimana itu ada menciptanya kalau dia sebenarnya bukannya roh. Roh itu apa Bang Juma? Bentuk roh apa? Bentuk roh. Jelaskan dulu apa artinya roh Bang Juma? Bentuk roh itu Apa itu roh? Roh adalah makhluk Enggak, aku imaterial. bertanya sama Bang Juma. Saya sudah Bang Juma. jawab. Apa itu roh? Roh adalah makhluk imaterial, makhluk gaib. Ya udah, ya udah. Berarti Tuhan Anda makhluk gaib. Makhluk itu. Buk. Ya aduh Bang Juma, Ayo, Bang Juma. Jujur dong. Saya bertanya Jangan adu Bang seperti Juma. itu dijawab Bang Juma. Iya, roh adalah makhluk Kenapa imaterial. umat Islam mempercaya Allah, ya kan? Kalau tidak mengenal seperti itu Bang Juma. Bang, kita harus mengenal Mana? Tuhan itu. Enggak nyambung abang ini soalnya. Kita Dari mana? harus Astagfirullahaladzim. Kita harus Iya, mengenal. saya dengar. Anda turun boleh ya? Nah, saya turunkan. Anda kayak binatang dari diskusi. Jangan turun. Anda kayak binatang. Sudah nggak ada ilmu, gayanya. Tuhanmu itu loh, anusnya ceboin. Kau mengenal Tuhanmu dengan melihat anusnya. Kalau kami enggak. Beda kita, beda kelas kita bang. Kelas kita beda, Tuhan kita kelasnya beda. Tuhan kau makhluk, punya anus, tidak cebok, bau tai pantatnya. Tuhan kau itu. Tidak sikat gigi, giginya bau ronggeng. Tidak bersihkan kuping, Tuhanmu itu penuh congek. Tungkian Tuhanmu kalau dia tidak bersihkan telinganya. Kelas kita beda. Kamu ingin menilai Tuhanku harus sama seperti Tuhanmu. Enak aja. Halo, selamat malam. Malam. Kita mau jelaskan, tidak dikasih ruang untuk menjelaskan. Dasar muka babi, muka badak. Santai lah bang. Santai kali pun. Aku udah sabar-sabar layani, tapi karena karakternya kayak binatang, mau kayak mana?
Saya mau memanusiakan, tapi susah saya manusiakan manusia yang tidak binatang yang tidak mau dimanusiakan ya. Sudah turun. Anda dari Katolik. Kristen. Oke, silakan buka kamera. Tapi jangan kayak binatang tadi tuh ya. Kayak tidak berakal. Gelap sini bang. Enggak apa-apa, tadi juga gelap. Silakan tema saya dibahas. Mau tahu tapi dia tidak beri kasih orang ruang untuk menjelaskan. Kalau Silakan. kalau menurut saya sesuai dengan iman saya ya jelas tidak mungkin saya sampaikan Yesus. Ya, itu udah pasti tuh Bang. Itu aja. Ya. Tapi kan yang kita butuhkan di sini pengetahuan. Pengetahuan bukan dogma, bukan doktrin. Ya kan ya, doktrin tidak akan menyelamatkan, dogma tidak akan menyelamatkan. Sentuhan Tuhan kepada kita manusia ini adalah akal. Cahaya yang membias dari Tuhan ke manusia itu akalnya. Itu bias dari Tuhan. Pengetahuan Tuhan terbias ke akal manusia, sehingga manusia bisa memilah mana yang benar, mana yang dibenar-benarkan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan tidak mungkin saya mengatakan Yesus, memang bukan Yesus, tidak mungkin Yesus nyamar, tidak mungkin. Tapi kalau iblis untuk menyesatkan manusia, boleh dong dia nyamar Nabi Muhammad, boleh dong dia nyamar Yesus. Permasalahannya sekarang adalah ketika iblis nyamar Nabi Muhammad, rugi dong dia. Karena dengan dia menyamar Nabi Muhammad, maka umat manusia akan memurnikan akidah, mentauhidkan Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Tuhan yang disembah oleh para nabi tidak diduakan di dalam Islam. Berarti iblis nyamar Nabi Muhammad itu adalah sebuah kemustahilan. Bagaimana mungkin iblis menggiring manusia untuk menyembahnya kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak menyelaraskan, menyetarakan dengan makhluk sekalipun? Gak mungkin itu. Tapi kalau iblis nyamar Yesus, buktinya Kristen menyembah sosok yang bernama Yesus, di mana Yesus adalah manusia. Yesus manusia, Yesus anak Maria, ponaan daripada Zakaria, disembah orang-orang. Artinya apa? Iblis berhasil mengajak manusia ke dalam neraka, sebab telah melakukan satu hal besar kerusakan yang atas muka bumi ini, yaitu menjerumuskan manusia dengan jerat tipu daya menyembah kepadanya dalam nama Yesus. Sederhana kan Pak? Tapi Anda kan mengatakan, oh pasti saya bela Yesus. Silakan. Yang Anda bela bukan Yesus. Yang Anda bela adalah yang ada di belakang daripada nama Yesus. Silakan. Pendapatnya abang saya hargai, karena memang di situ kan ada perbedaan. Tapi tidak ada masalah. Allah hadir ke bumi, jelas dia harus menampakkan diri sebagai manusia, karena manusia ini kan makhluk termulia bang, ciptaan Tuhan yang termulia. Masalahnya di mana? Tanya Yesus, dia siapa? Itu masalahnya. Masalahnya di situ. Masalahnya Kristen itu di situ. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus itu firman. Nah, firman, bukan Tuhan kan? Tuhan itu menurut kami. Nah, sekarang menurut Yesus yang kutanya bang. Kalau menurut Kristen inilah temanya. Apakah kita menyembah iblis dalam nama Yesus, atau kami mengikuti iblis dalam nama Nabi Muhammad? Kan temanya di situ. Nah, itu persepsinya abang. Kalau persepsi Lah kan keadaannya kan begitu. Abang nyembah Yesus, kami ngikut Nabi Muhammad menyembah Allah, hakikat pencipta langit bumi. Nah sekarang kondisinya adalah di antara dua agama ini, satu di antaranya adalah tangan iblis untuk menggait sebanyak mungkin manusia masuk ke dalam neraka bersama dengan iblis itu sendiri. Apakah Islam atau Kristen? Nah kita uji. Kan menurut saya abang terlalu jauh, karena abang seakan-akan menghakimi. Padahal kita ini kan sama-sama ciptaan. Bukan menghakimi abangku, tetapi kembali kepada pola wahyu. Apa yang ada dalam kitab saudara yang Anda katakan wahyu? Yesus pernah berkata,
waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus Bang, Yesus yang berkata. Bang, pengikut Kristus itu bukan lulusan SD, Bang. Orang-orang terpelajar, nggak mungkin logika yang abang bangun ini mereka nggak bisa pahami. Bang, Ya. abang pikir Adam dan Hawa itu orang bodoh? Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama, cerminan daripada Tuhan. Bahkan orang Kristen mengatakan serupa dengan Tuhan. Jatuh kan dengan iblis? Ya, iblis. Jatuh kan? Jatuh. Ini Jadi kan kalau kita- saudara mengatakan orang Kristen itu pintar, bukan anak SD, justru karena pintarnya lah sehingga iblis menjadikan mereka sebagai alat untuk menjerat. Itu kan persepsinya abang. Sekali lagi saya katakan kita berdasar kepada apa yang tertuang di dalam Bible. Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, orang menyesatkan banyak orang memakai nama siapa menurut Yesus? Firman itu kan bang, pada saat itu ini kan ada kerangka ceritanya ini firman ini. Tiap perikop itu kan punya kerangka. Nggak bisa langsung dianu. Ya enggak, jujur aja bang. Yesus menurut Yesus penyesat datang menyesatkan banyak orang memakai nama siapa? Nama Yesus. Bukan Nabi Muhammad. Banyak. Bukan Nabi Muhammad. Karena Yesus kan Tuhan bang. Makanya wajar. Itulah akibat sampai banyak dia menyesatkan orang, karena orang-orang yang disesatkan ini nanti akan menganggap Yesus itu Tuhan. Ini akibat. Begitu, tidak begitu bang. Menyesatkan itu bukan karena dia mengatakan bahwa Yesus Tuhan, tidak. Melakukan pembodohan, pembohongan, penipuan. Oh enggak. Bukan dalam hal itu. Itu abang keliru di situ pemahamannya. Itu dosa-dosa yang bisa diampuni tuh yang Anda sebutkan. Tapi kalau dosa yang tidak diampuni adalah menyembah ilah lain. Coba Anda baca Ulangan 13 nomor 1 sampai terusnya. Saya paham. Bunuhlah. Bunuhlah orang ayahmu, ibumu, saudaramu, laki perempuan, anakmu, ibu kandungmu, istrimu. Kalau dia mengajak engkau, membujuk engkau menyembah kepada ilah selain daripada aku, bunuhlah. Bunuh. Kan gitu. Ulangan 13. Kalau saya sih bang, melihat pohon itu lihat buahnya, itu saja sih. Nah, Menurut justru saya. itu buahnya. Yesus mengatakan apa buahnya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Buah pertama, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Memanggil aku Tuhan. Itu buahnya di mana? Di Islam. Itu kan mengingatkan ke pengikutnya. Bukan berarti kamu mengikut saya terus kau dibenarkan. Kalau kau tidak seturut dengan kehendakku, begitu sebenarnya. Salah bang. Yesus ketika mengajar, dia mengajar Bani Israel, bukan mengajar kita orang di luar Bani Israel. Murid-murid Yesus itu Bani Israel semua. Nah, di antara orang-orang yang akan memanggilnya Tuhan atau Tuan, itu ada orang yang kemudian tidak melakukan kehendak Elohim. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Ciri-ciri nabi palsu itu lihat buahnya, lihat pengikutnya. ya. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku.
Oh enggak begitu bang. Abang Dalilnya begitu. Dalilnya begitu. Begitu. Dalilnya begitu. Silakan Anda buka sekarang, Anda baca. Tidak Masih begini bang. setuju? Logikanya kan begini bang. Tidak mungkin Masih saya. setuju? Tidak mungkin saya jadi pengikut Yesus. Saya tidak mengakui dia Tuhan. Tidak ada pengikut Yesus yang mengakui dia Tuhan. Nah, sekarang di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan karena memang dia Tuhan. Ngapain dia mengatakan kalau dia sudah pasti Tuhan? Dari mana Anda tahu kalau dia Tuhan? Ya dari perbuatannya. Apa perbuatan Dan Yesus? manusia di dunia ini yang bisa melampaui yang Tuhan pernah berbuat. Apa perbuatan Yesus yang membuat Anda menuhankan dia? Apa? Yang bisa Allah lakukan cuma Tuhan saya bisa lakukan, menghidupkan orang mati, Enggak. menyembuhkan menghidupkan orang mati itu Yesus berdoa dulu. Dan Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Makananku adalah melakukan apa yang Bapa kehendaki. Khotbah Petrus, seluruh orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang perantara bagi Tuhan dan manusia yang melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. KPR 2 nomor 22. Memang tujuannya ke dunia itu kan untuk melakukan kesaksian tentang Bapa di surga. Makanya selalu menyampaikan segala yang diperbuat itu atas kehendak Bapa di surga, karena memang tujuannya Bapa di surga. Sisi ketuhanannya mana? Anda bilang, Anda mengatakan dia adalah Tuhan, meskipun dia tidak mengaku dia adalah Tuhan. Anda salah. Yesus itu Tuhan dilantik sama Tuhannya Yahudi. Yesus tidak pernah menolak kalau kita disembah waktu itu bang. Kalau dia merasa dia bukan Tuhan, dia bisa menolak. Kemudian siapa yang menuhankan Yesus? Siapa yang menuhankan Yesus? Pengikutnya. Di mana? Di mana itu? Di sinagoge mana orang menyembah Yesus? Itu Thomas mengatakan. Kenapa Thomas? Guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Di situ dikatakan junjungan. Nah, itu persepsi itu bang, menurut abang. Makanya setiap persepsinya abang kami hargai. Tapi persepsinya sekarang abang tidak bisa membunuh persepsinya kami. Justru disinilah lemahnya iman saudara, kepercayaan saudara. Ketika saudara selalu mengarahkan menuhankan Yesus, Yesus sendiri mengatakan Tuhan yang benar itu yang mana? Tuhan yang benar itu Bapa di surga. Yesus ini firmannya Bapa. Ya, selesai bang ya. Tuhan yang benar itu adalah yang di surga. Berarti bukan Yesus kan? Yesus ini firman yang turun jadi manusia. Apa itu firman? Bapak. Firman itu Bapak. Perkataan. Apa masalahnya kalau dia hanya perkataan? Saya berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan yang benar, yaitu Bapa yang di surga. Apakah Yesus Bapa? Anda mengatakan firman. Nyambungnya di mana coba dengan pertanyaan? Itu masalahnya mungkin itu kan Yohanes 1 ayat 1 itu kan itu sudah dasarnya kami. Sekarang kalau Anda mengatakan Yohanes 1 ini Yohanes 1 ucapan siapa? Itu kan firman. Firman siapa? Itu kan ilham dari Roh Kudus. Ilham siapa? Itu filsafat himne Platonius. Bang. Ya bisa. Loh, namanya kita suci itu kita percaya bang. Nggak bisa. Disitulah cara kerjanya iblis. Karangan-karangan orang Anda katakan firman Tuhan, ucapan Yesus Anda sepelekan. Kenapa nggak percaya kepada Yesus? Tanya dulu. Kenapa abangku ini tidak percaya kepada Yesus? Saya percaya makanya saya Tuhan kan. Ya, kalau Anda percaya kenapa Anda Tuhankan? Ya kan saya pasti turut taat ke dia, makanya saya Tuhankan bang. Di mana Yesus mengajarkan untuk dituhankan?
Yesus tidak mengajarkan, tapi Yesus tidak Tadi menolak. katanya saudara, Anda mengatakan karena saya patuh, karena saya percaya. Terus Mentuhankan mana kan- ajarannya? Mana ajarannya untuk dia dituhankan? Tidak begitu. Anda Kekristenan tidak taat, begitu, Bang. Anda Makanya percaya. disitulah bedanya. Kekristenan tidak begitu. Tidak selalu ditunjukkan begitu. Tidak begitu. Oh, Ya. jadi dasar Anda menuhankan dia apa coba? Ya karena memang dia Tuhan. Nah, di sini ini permasalahan karena dia memang Tuhan itu doktrin kebodohan itu. Karena dia memang Tuhan itu ilmunya dari mana, Bang? Ilmunya dari mana anak orang itu adalah Tuhan? Inilah tema saya berhasil terungkap malam ini. Ini abang kan Iblis- terlalu merendahkan kodrat-kodrat kemanusiaan itu. Manusia ini makhluk termulia, Bang, di muka bumi. Terus kenapa Anda tuhankan kalau mulia dia? Kenapa Anda tuhankan? Kan karena memang dia menjelma jadi manusia. Firman Ilmu yang dari mana? Ilmu dari mana dia menjelma menjadi manusia? Firman yang menjadi manusia. Bukan firman menjelma kan? Firman menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia. Artinya apa itu kalau firman menjadi manusia? Inkarnasi lah. Inkarnasi lagi. Kok jadi Hindu, jadi Buddha, kok jadi politeisme? Katanya ada ajaran Abrahamik. Bahasa kan tidak beragama, Bang. Hah? Bahasa kan tidak beragama. Bisa Bahasa dipakai nggak beragama. Aduh, bahasa nggak beragama, tapi kan Anda seharusnya menyadari itu. Kok jadinya gimana ya? Yesus itu cukup dipercaya, jangan percaya yang lain. Kalau Yesus dipercaya, Anda tidak akan mungkin Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus mengajarkan bagaimana orang-orang taat kepada hukum Tuhan, Taurat. Memang Yesus tidak pernah. Tidak pernah dia. Lalu menyembah Yesus, ibadah Minggu, makan babi, Natalan itu dari mana? Lalu karena Itu dari mana? pengikut Yesus kan begitu. Pengikut Yesus namanya pengikut Yesus kan jadi Kristen itu kan pengikut Kristus namanya. Pengikut Yesus tidak begitu, Bang. Pengikut Yesus itu tempat ibadahnya sinagoge, tidak makan babi. Mereka bersunat, ibadahnya Sabtu, menyembah kepada Yod He Vav He. Kitabnya adalah kitab Tanak. Yesus bagi mereka hanyalah rasul utusan Elohim, bukan Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Bapa. Memang kita punya utusan Nah, terus kenapa jadi Tuhan kalau utusan? Kenapa jadi Tuhan kalau utusan? Ya karena diutus dari Bapa di surga ke dunia ya Tuhan Anda berapa? satu. Yang mana? Yang diutus atau yang mengutus? Konsepnya kan enggak begitu, Bang. Loh, Tuhan Anda satu. Yang mana? Yang mengutus atau yang diutus? Sebenarnya konsepnya nggak begitu, pemahaman kami nggak Jadi- begitu. Kalau jadi begitu kan maksud- abang sudah memisahkan itu. Kalau pertanyaan begitu kan sudah memisahkan itu penggiringan itu namanya. Tuhan Anda satu kan? Iya satu. Yang mana? Yang mengutus atau yang diutus? Oh nggak begitu konsepnya. Jadi gimana maksud Anda? Maksud Anda gimana? Tuhan Anda satu tapi Yesus ini diutus ya sudah firman yang kok Bapa. firman lagi? Firman itu yang keluar dari mulut Bapak kan? Iya. Nah, berarti Yesus keluar dari mulut Bapak. Firman itu berdiam di dalam tubuhnya Yesus. Makanya kami tuhankan. Yang mana yang betul abangku? Inilah. Bagaimana Anda bisa menyadari ini? Anda keluar dari lingkaran ini. Gimana Anda bisa memahami? Tuhan Anda satu. Yesus utusan Bapa. Bapa mengutus Yesus. Yesus anak. Bapa pengutus. Yesus anak utusan. Maksud Anda gini mungkin. Bapa
menggelinding cuak menjadi anak. Begitu maksudnya. Bapak menggelinding ke bumi. Habis itu dia bersandiwara, Bapakku yang ada di surga. Koplak, Bapak sudah tak ada, kaulah Bapak sendiri itu yang menggelinding dari atas. Gitu maksudnya. Itu kan memang gimana? Makanya saya jelaskan. Gimana? Abang nggak akan masuk. Silakan Anda jelaskan kalau gitu. Silakan jelaskan, tapi Anda bingung sendiri dengan penjelasan Anda nanti. Percaya sama aku. Gimana? Firman dari Bapak, keluar dari Bapak. Habis itu Yesus itu Bapak itu sendiri, inkarnasi katanya. Berarti Bapak salto ke bumi. Bapak jadi daging. Bapak sudah ada. Yang maha kuasa Tuhan itu, Pak, abang nggak bisa kita pakai logikanya kita. Terlalu kerdil pola pikirnya kita itu memahami kekuasaannya Tuhan. Bagaimana bisa Anda mengatakan itu? Sementara Yesus kalau tidak makan, Yesus kalau tidak makan lapar. Yesus kalau tidak tidur ngantuk. Terus apa yang mau dibatasi? Nggak ada. Memang dia terbatas. Dengan sendirinya dia terbatas. Pilihannya terbatas, Bang. Kenapa? Manusianya terbatas, iya. Nah, yang manusia ini siapa manusia ini? Yesus. Bapak enggak dia? Kan dia firman. Yang Kembali lagi. Kalau begitu, Bang. firman itu apa sebenarnya? Kenapa selalu firman ini jadi momok? Kenapa? Firman ini siapa? Firman ini siapa sebenarnya? Kok selalu berharap ketika ada kelemahan dia adalah firman, ketika ada kelemahan dia adalah manusia. Sebenarnya manusia Yesus ini siapa? Firman ini siapa? Bapak itu sendiri. Berarti Bapak jadi manusia. Berarti Bapak berhenti menjadi Tuhan. Betul? Tidak begitu. Firmannya nggak begitu. Keilahian itu nggak pernah berhenti, Bang. Yesus Kemanusiaannya. manusia ini siapa? Alamak. Yang jadi manusia ini siapa? Oh, Mama bantu aku. Yang menjadi manusia, yang menjadi terbatas ini tadinya siapa sebenarnya? Tuhan kah, Bapa kah, atau bukan? Ya Allah ya Karim. Ilahiannya tidak terbatas, Bang, tapi kemanusiaannya terbatas. Kan Nah, yang menjadi manusia ini siapa? Ilahi atau bukan? ilahi. Terbatas kan? Tidak, keilahiannya Oh, Mama bocor halus. terbatas. Makanya Yesus, makanya dia kan punya secara Bang, kemanusiaan dia seperti kita. Bang, Tapi keilahiannya saya tidak. ulang lagi, Abang, ini yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi terbatas ini siapa? Tubuh ini kan Kalau tubuh Abang terbatas, wajar Abang manusia. iya. Nah, yang menjadi manusia Yesus ini apa tadinya? Kan bukan Bapak atau firmannya. Berarti firman dan Bapak beda lagi. Satu. Apa sih? Yang menjadi daging ini apa? Daging menjadi daging ini apa? Tuhan, Bapak atau bukan? Kan sudah bilang tadi firmannya, Bang. Nah, firman ini Bapak atau bukan? Ya Bapak itu sendiri. Nah, berarti Bapak menjadi daging kan? Ya, Nah, setelah Bapak menjadi daging terbatas nggak? dalam kemanusiaannya dia terbatas, Bang. Nah, berarti Bapak terbatas. Dalam Apa judul? Mau dia dalam kemanusiaan, dalam kebinatangan, dalam ketumbuhan, yang jelas dia adalah Bapak yang terbatas. Gara-gara dia usil jadi daging. keilahiannya dia terbatas. La haula wala quwata illa billah. Yang menjadi daging ini sopo? Ilahi kan? Yang menjadi daging. Jadi daging
Nah, apa yang menjadi daging? Ke Musa bisa jadi api. Masalahnya di mana? Benar-benar. Yang menjadi api itu bukan Tuhan, Bang, itu malaikat. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan inilah. kuasa, Bang. Kalau maha kuasa, kenapa dia tidak bisa, Bang? Manusia jadi Tuhan, ya itu yang tidak masuk di akal. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, masalahnya di mana? Suka-sukanya. Oke. Kutanya dulu, manusia itu terbatas nggak? Terbatas kan? Terbatas ya. Jangan dijilat lagi nanti. Manusia terbatas kan? Dia terbatas. Oke. Ketika Tuhan jadi manusia, jadi terbatas nggak? Kelehannya tidak terbatas, Bang. La haula wala quwata illa billah. Udah Anda turun, Anda tuh pusing saya dibuat. Mumet kali ini. Oten. Ke neraka lo oten. Memang kata Quran saya, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Jangan kalian heran, kata Allah. Jangan kalian heran. Memang separuh dari kalian itu sudah pantas masuk neraka. Jangan kalian heran. Sepantasnya memang mereka sudah di neraka. Jangan kalian marah. Saudaramu saya masukkan ke neraka. Memang mereka sudah pantas kok. Aku beri dia otak, aku beri dia akal, tapi dia lebih rendah dari binatang. Dia mengakal-akali segala sesuatunya. Apapun yang kau lontarkan pertanyaan, pokoknya dia mutar balik, putar salto sini. Lidah kayak ular. Bapak tidak terbatas. Manusia terbatas. Ya, yang menjadi manusia siapa? Bapak. Berarti Bapak menjadi terbatas. Kemanusiaannya kopla. Yang menjadi manusia siapa? Bapak. Berarti manusia ini Bapak. Ya. Kenapa dia terbatas? Kemanusiaannya. Monyet. Yang jadi manusia siapa? Bapak. Terbatas nggak? Kemanusiaannya. Boleh nggak sekali lagi? Boleh nggak? Sekali lagi, boleh nggak teman-teman? Cepat, boleh nggak sekali lagi? Boleh nggak sekali lagi? Boleh nggak? Boleh nggak? Sekali lagi, please. Boleh? Monyet! Yang menjadi manusia itu kan tadi bapak lo. Bapak lo yang sudah terbatas karena jadi manusia. Sepotong aja boleh ya? Nyet. Sedikit terapi biar mereka sadar. Bapak tidak terbatas. Oh iya, coba kita uji. Yang menjadi daging siapa? Bapak. Terbatas lah, kuclok. Pantaslah Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Pantas Yesus mengatakan. Al-Quranku juga mengatakan begitu. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Subhanallah. Berbanggalah kita menjadi seorang muslim. Kita nggak jadi gila. Halo, selamat malam. Halo bang, bentar bang, aku lagi toilet sih. Aduh gimana ya? Turun aja dulu bang, turun aja dulu. Habis ini baru naik lagi. Bang, sorry banget nih, tapi nanti aku bakal join lagi nih ya. Ya, boleh cebok aja dulu bang. Oke. Itu baru aslinya cebok air 1 sendok tuh. Tuhan tidak terbatas bang semua. Matamu kau yang membatasi Tuhan kok. Buktinya apa? Ya kau mengatakan Tuhan mau jadi daging. Untung gak dikasih kecap. Berbanggalah kita menjadi seorang muslim. Halo, selamat malam. Iya, malam Ibu, silakan buka kamera kalau non muslim, silakan.
Udah. Belum, Bu. Belum kebuka. Oke. Silakan, mungkin mau bernarasi duluan, silakan. Ya udah tanya aja. Tadi kan aku dengar tadi. Ya. Yesus itu apa tadi dibilang tadi ya? Yesus. Kenapa kau bilang Yesus itu adalah Tuhan itu dia? Memang Iya. Yesus itu memang Tuhan. Ibu nggak salah lihat. Enggak. Emang Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan. alasannya apa? Sampai kok setega itu kepada diri Anda sendiri, nipu diri Anda? Dari aspek Enggak, aku mana? enggak menipu diri. Saya tidak menipu diri saya sendiri. Memang Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana, apa alasannya? Coba Anda buktikan kepada saya kalau Yesus itu bukan manusia. Masa kau nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Buktikan dulu kalau Kau dia juga bukan tahu manusia. Hmm. Buktikan dulu, Bu. Jangan bawa ajaran gereja ke saya. Buktikan dulu kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Yesus itu adalah manusia juga. Ya udah. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah bertuhan. Bagaimana bisa orang waras bisa Anda buat jadi gila? Kalau Anda sudah mengaku Yesus itu memang manusia. Kenapa? Yesus, Anda bisa Yesus buktikan kalau itu adalah Tuhan. Hah? itu menurut iman Yesus Anda. itu Ini kan Tuhan. tema Ada, ini. itu ada di Alkitab dan itu ada di Alkitab. Buktikan dulu kalau Yesus itu bukan manusia. Malah Anda tidak bisa membuktikan. Malah Anda ikut. Memang Yesus manusia, berarti dia bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Buktikan dulu kalau dia bukan manusia. Kenapa? Buktikan dulu kalau Yesus itu bukan manusia. Mengenai dia Tuhan itu derita ibu, itu urusan ibu, urusan di gereja. Tapi saya sebagai Muslim minta pertanggungjawaban, buktikan ke kami Yesus itu bukan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Yesus manusia kan? Nah, sekarang Anda buktikan. Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan manusia bukan manusia? Silakan. Maksudnya kayak mana sih? Loh, saya minta Anda buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Yesus itu bahwa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Iya, Yesus buktikan. itu Kalau Yesus- dia sebagai manusia karena dia lahir dan dia lahir di kandang domba sebagai manusia kan. Buktikan kalau kalau ibu Buktinya tidak sanggup Yesus- membuktikan. buktinya Yesus itu bisa membangkitkan orang yang mati. Seketika dia membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Bagi Tuhan. Loh, Dan Yesus itu dan dia juga bisa berjalan di atas air. Iya. Dan dia Maaf Bu, berjalan ini di atas maaf. air. Maaf. Laba-laba juga bisa berjalan di atas air. Maaf nih, kupu-kupu juga bisa. Berjalan di atas air. Bahkan perahu di atas air pun bisa. Kapal yang beribu ton aja bisa di atas air. Itu bukan bukti dia Tuhan. Berjalan di atas air itu bukti dia manusia. Itulah. Kan udah kau jawab sendiri. Mana bukti dia sebagai manusia? Kau bilang itulah dia sebagai manusia. Dia bisa Ya. berjalan di atas air. Ya dia manusia kan? Bukti dia manusia. Dia berjalan di atas air, bukti dia manusia. Itulah sebagai dia manusia. Dan dia sebagai Tuhan, dia banyak berbuat nubuat. Banyak berbuat nubuat. Apa itu? Dia bisa membangkitkan orang mati. Iya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan, aku membangkitkan orang mati sebagai bukti bahwa aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Dia lagi-lagi bukti membangkitkan orang mati, bukti kalau dia manusia.
Jangan emosi, santai, relax. Enggak, Yesus. dia biasa anak muda. Biasa dia Iya. sama anak muda, emosi dia biasa. Iya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:36, aku membangkitkan orang mati sebagai saksi bahwa aku rasul utusan Tuhan. Aku pengen nanya juga Bang sama Bang Juma ya. Kita kan istilahnya namanya apa ya? Namanya apa namanya itu? Tukar pikiran ya. Jangan tukar pikiran, Bu. Aku nggak mau. Hah? Aku nggak mau. Aku pengen tahu deh Bang. Ah, Apa itu? Coba bacakan dulu Bang di Al-Hijriyah ayat 6. Coba bacakan dulu artinya Bang. Aku kurang ngerti loh. orang-orang kafir berkata bahwa orang yang diberi Al-Quran itu adalah orang gila. Iya, itu Abang sendiri. Kenapa masih ke situ Abang? Ya, yang gila itu yang melihat orang melahirkan dianggapnya Tuhan. Salah lihat. Apa yang dilahirkan Maria? Tuhan. Kau nggak lihat itu? Dua kakinya, dua tangannya. Manusia, bukan Tuhan. Udah gila kau ya. Orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad saking saktinya, saking hebatnya menyampaikan Al-Quran. Orang gila ini, nggak mungkin orang waras begini. Nah, itu musuh Nabi Muhammad. Sabar dulu. Musuh Nabi Muhammad yang menuduh Nabi Muhammad gila. Kita lihat di dalam Markus 3 nomor 21, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Bang, kalau bacaan kitab itu Bang, jangan suka membolak-balikkan. Kalau baca Jangan Quran suka boleh. membolak-balikkan, soalnya Kalau Anda baca Quran boleh. Bang. Kalau saya coba. Banyak Jangan nyerang bertindak pribadi. kau itu, Bang. Jangan nangis. Jangan nangis. Bisa baca Markus 3:21. Coba baca. Baca Ibu, baca. Jangan nangis dulu, jangan nangis. Enggak ada tisu soalnya, enggak ada tisu. Yang ada cuma songkok ini kopi. Kopi ini. Sorry. Jangan, enggak ada tisu. Baca Markus 3 nomor 21. Lalu keluarganya mengambil Yesus sebab menurut mereka Yesus sudah gila. Keluarganya loh. Keluarga sendiri menganggap dia gila. Apa nggak malu ibu menyembah orang gila? Ayo. Kaum keluarganya, di dalam sini dikatakan, kaum keluarganya mendengar hal itu. Baca Markus 3 nomor 21. Kaum keluarganya loh. Kaum keluarganya. Mereka hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka Yesus sudah gila. Nggak waras lagi. Sampai hati ibu terhadap diri ibu menyembah orang yang disangka keluarganya gila. Makanya saya ngambil tema ini, siapa sebenarnya yang menyembah iblis? Islam atau Kristen? Siapa yang dipakai iblis untuk menyesatkan manusia? Nabi Muhammad atau Yesus? Ternyata Yesus mengatakan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Bang Juma, sebenarnya kau itu percaya sama Tuhan Yesus. Sebenarnya kau itu percaya sama Tuhan Yesus. Oh, tapi kau saya untuk masih cari waras. makanmu kayak ginilah kau. Saya masih waras. Saya masih waras. Masa saya harus menyembah kepada manusia? Masih warasnya aku. Baca Markus 3:21. Apa katanya? Taunya kau Bang bahwa Allah itu, bahwa dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Di Al-Quran kan ada gitu. Apa? Di Allah mana? yang menjadi manusia. Di mana tertulis? Masa Di mana? Muhammad juga mengakui bahwa Allah itu menjadi manusia. Ada hadisnya kok. Baca sendiri. Udah mulai Baca sendiri gila. Hadis Maryam jilid 3. Hadis Maryam. Baca sendiri lah Hadis Maryam
Maryam. Hadis Maryam dulu. Mana ada hadis Maryam? Tidak, Di ayat mana 1 pernah ada Maryam. Islam? Di mana ada hadis Maryam di Islam? Hadis. Di mana ada hadis Maryam? Hadis apa itu? Terus kau. Kau yang stres. Kau bawa materi dari link buatan kafir, buatan penyembah manusia. Terus hadis Maryam jilid mana ada di Islam hadis Maryam? Gak malu. Bang Juma, besok pergilah dulu kau ke dokter coba pergi kau ke dokter, periksa dulu kolesterolmu dan gulamu, jangan nanti kau tiba-tiba stroke. Lah, kenapa nggak katakan itu sama dirimu? Kenapa? Iya, coba aja periksa besok, jangan kau tiba-tiba jadi stroke. Tiap malam kami tertawa di sini karena ulah kalian. Hah? Kalian yang sakit hati, dongkol karena kebenaran yang saya sampaikan. Aku yang happy. Kau yang sakit hati. Karena kamu yang harus sakit hati. Kami nggak sakit hati, sebab kami dikasih kasih. Loh, terus kenapa kau nyumpahin? Terus kenapa kau nyumpahin gitu? Kenapa kau ngancam gitu kalau kau ajaran kasih? Memang Yesus itu memang ajaran Yesus bagus. Kenapa? Kasih matamu. Kau tahu sejarahnya? Kau tahu sejarahnya Kristen masuk Indonesia? Kau tahu? Tahu nggak? Kristen sama Islam Islam mana? Oke, saya perdengarkan sejarah Kristen masuk ke Indonesia. Diam. Kau bilang ajaran kasih hanya orang gila yang mau ditipu dengan pengakuanmu. Kau selalu ke Indonesia. Dengarkan. Kristen sama Islam mana duluan? Enggak. Dengar. Penyesat itu lebih dulu. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti penyesat itu harus datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Kau yang duluan memang. Karena kau penyesat itu. Kau lebih penyesat. Soalnya kau udah membaca Alkitab pun bisa kau bolak-balikkan. Masuknya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan ke Nusantara memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia. Fase masuk dan berkembangnya ajaran Kristiani di Nusantara terjadi seiring dengan dimulainya periode kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Dikutip dari buku Sejarah Gereja di Indonesia tahun 1966, karya T.H. Muller-Kruger, ajaran Kristen mulai memasuki wilayah Nusantara. Saat itu, agama Islam sedang berkembang pesat. Kau nggak bisa nipu. Dengar ini. Katolik pertama kali masuk di Nusantara, tepatnya di wilayah Maluku, pada abad ke-16, yang dibawa oleh Portugis ketika sedang melakukan misi penjelajahan. Sementara itu, agama Kristen Protestan dibawa oleh Belanda, yang juga berada di Maluku, pada tahun 1575. Sejarah masuknya agama Katolik di Indonesia. Biar tahu, maka aku bilang Masuknya ajaran Katolik di Indonesia pertama kali dibawa oleh bangsa Portugis yang sedang melakukan misi pelayaran dengan mengusung misi 3G, yaitu Gold, kekayaan, Glory, kejayaan, dan Gospel, yaitu agama. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Maluku, dengan tujuan awalnya, yaitu ingin berdagang dan mencari rempah-rempah. Mereka juga mendirikan sebuah benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan misi Portugis selama tinggal di Maluku. Di samping berdagang dan meluaskan kekuasaan, Portugis juga memiliki misi lain, yaitu melakukan penyebaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris Portugis. Salah satu misionaris yang pertama kali sampai di Maluku adalah Simon Vaz pada tahun 1534. Misi yang dilakukan oleh Simon Vaz berjalan baik, terbukti dengan ia merupakan orang pertama yang mengkristenkan sejumlah bangsawan di Ternate, yaitu salah satunya Sultan Ternate Tabarigi, yaitu pada tahun 1533 sampai tahun 1534.
kasih palsu. Selanjutnya, bangsa Portugis mengirim Serikat Yesuit yang diimami oleh Franciscus Saverius pada tahun 1546. Paus di Vatikan mengirim langsung Saverius ke wilayah Maluku agar misi penyebaran ajaran Katolik bisa tersebar dengan rata. Selama di Maluku, ia mengunjungi pemukiman di Ambon sembari menyampaikan khotbahnya kepada masyarakat di sana. Bluetooth disconnected. Ajaran kasih masuk ke Nusantara dengan pembantaian, membantai semua yang ada di Nusantara ini. Bluetooth connected. Habis itu mengaku kasih matamu pecah. 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut keterangan resmi Komando Operasi TNI Habema, aksi tersebut diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata. Aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi kejadian. Korban yang dilaporkan meninggal terdiri dari pasangan suami istri serta seorang perempuan. Identitas lengkap para korban masih didalami oleh aparat. Komando Operasi TNI Habema menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa aksi kekerasan terhadap warga sipil merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai tindak lanjut, aparat keamanan berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan, pengejaran terhadap pelaku, serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Ingin merdeka dari Indonesia. Ingin merdeka dari 3 orang warga sipil menjadi korban penembakan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin siang lalu. Penembakan ini diduga kuat dilakukan oleh kelompok OPM Kopitua Heluka. Ketiga warga dicurigai sebagai mata-mata atau intelijen aparat keamanan. Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema Letkol Infantri Wirya Arta Adiguna membantah keras tudingan bahwa ketiga warga yang ditembak merupakan warga sipil. Letkol Infantri Wirya Arta Adiguna mengatakan aparat keamanan TNI Polri tidak pernah melibatkan warga sipil sebagai mata-mata atau agen intelijen. Pasca insiden penembakan itu, aparat keamanan sudah menuju ke lokasi untuk mengevakuasi ketiga korban dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, yang turut diperkuat oleh siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, kelompok OPM tersebut mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. Bluetooth disconnected. Kasih janda, kasih yatim. Nah, itu jutaan manusia dibikin jadi janda, jutaan manusia dibuat menjadi yatim. Itulah agama kalian. Habis itu kalian mengatakan kasih matamu. Indonesia merdeka baru ngaku kasih. Mana ini kamera? Sebelum merdeka Indonesia mana aja. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam Kak Katolik, Katolik Protestan. Pengetahuan saya pengetahuan Kristen dan Katolik. Oke, wah, bagus ini, mantap. Silakan bisa mengurai tema saya. Saya duluan atau Mbak duluan? Iblis nyamar SOW atau Yesus. Yang jelas bukan Yesus kalau menurut aku. Tapi menurut Yesus, iblisnya nyamar Yesus. Gimana, Dok? Kita lihat di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Tolong bacain karena Anda lah yang membaca. Yesus minta dipermuliakan. Di sana Yesus berdoa.
Kan begitu. Silakan Anda baca. Iya, maksudnya iya, saya mau dengar kata-kata yang diucapkan oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus. Silakan, Kalau silakan. saya panggilnya Tuhan. Saya ingin dengar justru apa yang Tuhan Anda yang manusia Yesus ini sampaikan. Gak ada kitabnya saya mau Bang Zuma yang bacain. Bagi Anda ngarang berarti. Dengar. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 Sorry. Yesus berkata di data Yohanes 14 nomor 26, jikalau engkau ada Roh Kudus di dalam dirimu, maka engkau akan mengingat semua perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Ingat coba, kalau saudara ada Roh Kudus, maka Anda akan mengingat perkataan Yesus yang ada dalam Yohanes 17 nomor 1 sampai 3. Silakan. Iya, yang saya tangkap di situ, Yesus itu sama dengan Bapa. Jadi kemuliaan Bapa itu sama dengan kemuliaan anak. Yesus ini sebagai anak Bapa. Kuasa dan kemuliaannya itu sama dengan kuasa dan kemuliaan Bapanya. Oleh karena itu, Yesus Tuhan itu berkata bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa, gitu. Jadi kita mengenal Bapa itu. Barang siapa melihat aku, barang siapa yang membunuh aku, barang siapa yang membunuh aku, barang siapa yang membunuh aku, melihat. Barang siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapak, gitu. Yang melihat aku sama dengan melihat Bapak itu. Kenapa disebut Tuhan? Sini aku jelasin dulu ya. Udah. Kenapa Tuhan? Kamu kayak biawak. Gak bisa diskusi, cuman modal ngotot, nanti malah matamu kena ludah lagi nanti. Mending kau dibawa belajar, dengarkan gurumu bicara di atas. Aku nggak ada minat dengan omong kosong, tong kosong, cuman doktrin dogma. Halo Zuma. Halo juga bosku. Buka kamera. Gimana kabarmu? Gak usah berpura-pura kasih. Malam kenapa kau kulakan aku? Gak usah kau berpura-pura kasih. Apa kau gak berani lagi sama aku? Jawab ini. Kalau kau masih Kristen, tidak kuanggaplah kau. Tidak ada ilmu, pengetahuan kalian tidak ada. Jadi ngapain saya takut? SAW itu fiktif. Yang ada cuman kasihan. Gak pernah nongol SAW itu. Kalian dibohongi Arab kalian. Arab? Oke, tunggu. Minimal Arab bercerita dan beriman. Saya turunkan kalau kau tidak mendengar saya. Dengar. Nabi Muhammad kau katakan fiktif. Seluruh jazirah Arab beriman kepadanya. Apakah Yerusalem beriman kepada Yesus? Yerusalem ya. Matamu. Iya. Para murid itu kan orang Yerusalem. Orang sekarang kau ke sana kau didudahin. Biawak. Kau terlalu sombong bicara fiktif. Yesusmu itu yang fiktif. Tidak ada orang Yahudi bernama Yesus. Dasar kau teluruk bebek. Fiktif kau bilang. Hah? Kotor kali mulut kau. Kepencet Bang Zuma. Maaf Bang Zuma, kepencet. Memang nggak ada pikiran noten itu, semua gila semua itu. Maaf Bang Zuma. Thank you. Fiktif kau bilang. Kalau fiktif kenapa kau pakai nama Alkitab? Hah? Fiktif kau bilang. Nama Allah kau ambil, nama Wahyu kau ambil. Semua itu berasal dari ajaran beliau. Kau bilang fiktif. Dasar pemakan babi, gak punya otak. Fiktif. Ajarannya diambat. Idiot.
Fiktif katanya. Tapi ajarannya dipakai. Dumpala, yang fiktif itu yang orang Yahudi, para rabi tidak mengenalnya. Yerusalem tidak mengenal Yesus. Itu baru fiktif. Arab sampai hari ini seluruh dunia kekayaan melimpah ke sana. Kenapa? Karena beriman percaya kepada Nabi Muhammad. Hadapi saya pakai ilmu, jangan pakai kebencian. Oh bagus-bagus kau dinaikkan, biar kau bisa belajar sama aku, biar ku ajar kau, biar ku tatar kau. Kau bicara sembarangan, fiktif lagi. Yang fiktif itu Yesus. Tidak ada orang Yahudi bernama Yesus, nggak ada. Nggak ada orang Yahudi itu kemudian bernama Yesus itu nggak ada. Itu orang Yunani. Dasar biawak. Pakai ilmu dong, diskusi pakai ilmu, jangan asal congor kebencian. Kau diajak waras di sini, bukan diajak gila. Halo, selamat malam. Halo Abang Neng. Ya, malam, silakan. Buka kamera, kita diskusi, jangan contoh teman-temannya. Silakan. Bukan gini aja saudara. Ya. Sebenarnya aku pun terharu juga istilahnya komalmu ini. Cuman kalau masalah keyakinan itu kan, loh, berarti udah gak nyambung ini ceritanya. Masalah keyakinan itu, menurut keyakinanmu itu kamu yang betul, ya udah itu aja pertahankan keyakinan orang. Keyakinan orang lain itu jangan kita sepelekan gitu ajanya. Loh, yang menyepelekan siapa? Justru saya mengangkat harkat keyakinan Anda supaya kembali pada roda awal, kembali kepada pabrik. Kan begitu. Ada misi kristenisasi, ada amanat agung. Kami harus diam aja gitu. Anda dari lorong ke lorong memurtadkan orang, memakai istilah-istilah dari Al-Quran masuk ke Bible. Untuk apa tujuannya? Untuk mengislamkan Kristen gitu? Ya tidak. Tujuannya untuk mengkristenkan Islam. Makanya ada kata Alkitab, ada kata Allah, ada kata Nabi, Rasul, mujizat, soleh, apalagi wahyu, malaikat, setan, iblis, semua kalian ambil dari Quran, Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Kalian memakai istilah kami untuk supaya kalian Islam. Tidak. Kalian menggunakan kata-kata Al-Quran untuk memurtadkan umat Islam. Triknya Paulus yang kalian pakai itu. Jadi jangan Anda katakan ini aja masing-masing. Nggak bisa. Hentikan kristenisasi. Hapus semua kata-kata mulia yang ada di kitab kalian, yang kalian ambil dari kitab kami. Selesai perkara. Maka akan terjadi seperti kami dengan Hindu, kami dengan Buddha, kami dengan Yahudi. Nggak ada diskusi, nggak ada debat. Tapi karena kalian nyenggol-nyenggol, kalian ingin menjadikan kami seperti Yahudi. Yahudi diam aja diambil kitabnya. Kami nggak bisa. Kalau Yahudi kalian ambil kitabnya, perjanjian lama kalian ambil, bukan kitabmu padahal kau pakai untuk mengajak orang menyembah Yesus. Ya mungkin Yahudi merasa bahwa ada keuntungan dari apa yang kalian lakukan. Tapi di Islam jangan coba-coba. Islam tidak butuh ajaran lain. Maka kalau Anda mau menghentikan kami, gampang. Hentikan kristenisasi, tanggalkan semua kembali istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam kitab kalian. Selesai perkara, nggak ada debat. Tapi selama Anda masih melakukan kristenisasi, Kristen pakai jilbab, pakai hijab, pakai
pakaian-pakaian yang menjadi adab muslim, maka selama itu juga kalian akan digerogoti oleh argumentasi para apologet Islam. Kami akan menjadi bayang-bayang gelap untuk kalian. Pahami itu. Jadi jangan mengatakan masing-masing. Enggak, saatnya sekarang Anda tampil, buktikan agamamu benar, saya buktikan agamaku betul. Supaya apa? Orang bisa memilih, orang bisa memilah. Oh, ternyata agamaku begini loh. Ternyata agama sebelah begini loh. Itu jangan disembunyikan. Habis itu Anda nyerang dari belakang. Kita nggak usah bahas-bahas agama, Bang Suma. Nggak usah. Habis itu misionaris muncul tuh ke anak SMP. Dek, sini dek. Apa tante, apa om? Nih. Coba rukun iman, coba rukun Islam. Ada nggak diantaranya beriman kepada Injil? Ada tante. Kau pernah lihat Injil? Gak pernah tante. Mau lihat Injil nggak? Ih mau, penasaran. Dikasihlah Bible. Matamu. Bible dikasih sama anak-anak Islam. Udah tahu pakai hijab. Dikasih. Ini lo Injil. Iya ya, ada kata Allah juga ya di dalam, ada kata Rasul juga ya, ada kata Alkitab juga, ada kata malaikat. Ya Allah, sama loh. Nenekmu kiper. Itulah teknikmu. Habis itu kau ingin bungkam kami. Kita nggak boleh bahas agama, Bang Suma. Biarkan aja mereka dengan agama kami, kamu dengan agamamu. Matamu. Pandai kau memainkan peran seperti apa yang dilakoni oleh Paulus. 1 Korintus 9 nomor 19 20-21. Kepada orang Yahudi aku Yahudi, kepada orang Roma aku ngaku Roma, kepada penganut Torah aku menganut Torah, kepada yang tidak Taurat taat Taurat aku juga tidak ikut Taurat. Aku menjadi seperti apapun yang ada. Aku menjadi segala dari segalanya supaya aku bisa memenangkan banyak jiwa. Gigimu kau pakai di kami? No. Kalau Paulus menggunakan metode itu, yang cocok kepada orang-orang penganut pagan. Kami bukan penganut pagan, kami penyembah pencipta dan bumi. Datang kau ngajarin, sini yuk. Apa? Kita nyembah kepada Kristus. Gigi lo. Orang gila mana yang mau diajak begitu? Nyembah kepada makhluk. Gara-gara hanya keluar dari kuburan jadi Tuhan. Apa itu? Terus kita angkat tema kayak begini, dua arah. Janganlah kita bahas-bahas Bang Suma. Kristen dengan kekristenannya. Macam kami nggak tahu aja trik-trik kalian itu. Macam kami nggak tahu aja misi kalian tentang negara ini. Tabe. Sorry lada. Kami tidak akan izinkan. Sebelum kalian menanggalkan seluruh istilah-istilah mulia dari kitab kalian, kami akan tetap ada. Catat itu. Kalau mau kita tidak ada debat lintas agama, kembalikan kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan pakai bahasa Quran. Kitab Wahyu ganti menjadi apokalistik. Jangan kata wahyu, karena wahyu itu adalah ilham dari Allah. Kalian tidak nyembah Allah. Kitabmu Theos, dewa. Jangan kau ganti, jangan kau sembunyikan identitas sembahanmu itu dengan mengambil nama Tuhan kami dengan alasan kami lebih dulu daripada kalian. Jangan kau ambil kata Alkitab, karena Alkitab itu bantu tunggal, satu kitab, satu otoritas pewahyuan ilahi, satu sumber. Sedangkan kitabmu banyak kitab. Harusnya kau sebut Al-Kutub atau Kutubun. Kalau mau bahasa Arab, ingin kali bahasa Arab gitu loh. Dia dianggap keren. Padahal apa? Tabiblia. Apa Indonesianya Tabiblia? Boko-boko. Kumpulan boko-boko. Alias klepeng. Sok-sokan Alkitab. Gak malu kau. Paulus lagi disebut rasul. Disebut rasul. Sejak kapan Paulus disebut rasul? Paulus itu apostolos, utusan siapa dia? Nggak tahu. Aku nggak pernah baca di dalam Bible Yesus penginjilan mengutus Paulus, nggak ada. Dia sendiri yang ngaku-ngaku. Ketika dia ke Damsyik, aku bertemu dengan suara dan mengangkat suara. Dia mendengarkan suara, lalu melihat cahaya, lalu ada suara.
Siapakah kau Tuhan? Langsung jadi Tuhan dia. Segampang itu. Ada suara langsung Tuhan. Harusnya kan bertanya, siapakah engkau paman? Siapakah engkau bos? Ini larinya ke Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Loh, kau sudah tahu Tuhan, ngapain kau tanya? Emang Tuhan ada berapa? Kalau kau sudah tahu itu Tuhan, ngapain kau tanya lagi? Siapakah engkau Tuhan? Sama halnya, siapakah engkau Suma? Tapi kan Tuhan gelar. Betul, tapi kan Tuhan cuma satu. Siapakah engkau Suma? Oh, kau udah tahu Suma, kau tanya lagi. Kau tusuk juga mata kau nanti. Jadi kalau Anda dengan bijak, dengan arif, ingin adil, supaya tidak ada diskusi-diskusi kayak gini, hentikan Bible untuk menggunakan istilah Islam. Aman toh? Aman. Ada nggak Al-Quran memakai istilah-istilah Kristen? Kalian lebih dulu, kami datang belakangan. Biasanya yang belakangan niru yang lebih dulu. Ini kebalik. Yang lebih dulu malah niru yang belakangan. Oplak. Gak punya jati diri, gak punya harga diri, gak punya malu diri. Ngaca. Agamamu lahir dengan menggunakan kitab Yunani, kok masuk ke Indonesia pakai istilah-istilah Al-Quran? Apa tujuannya? Supaya umat Kristen di gereja pada Islam semua. Matamu. Oh, pakai istilah Al-Quran, tujuannya tentu seperti Paulus. Apa itu? Menjaring jiwa-jiwa supaya masuk ke gereja. Begitu, Mas. Jadi sebaiknya Anda bekali diri Anda, habis itu Anda cari saya, kita diskusi. Oke? Saudara Sihan, masih ada argumentasi? Sebelum saya utus ke gereja. Halo? Masih bernapas, Bang? Halo? Wah, bahaya ini, teman-teman. Halo? Berhati ping juga teman kita ini. Baru nada suara begitu udah. Padahal itu cuma retorika, bos. Jangan kau takut. Hei, saudara Sihaan, aku nggak marah lu. Memang begitu, retorikaku begitu memang. Orator memang begitu, bosku. Saya kalau orasi memang begitu. Halo? 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 Hai. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Ambil air. Lebih parah lagi nih. Baru naik langsung pingsan. Minta naik lagi abang ini. Halo. Tadi belum sempat dikasih kesempatan ngomong, makanya turun. Aku panggil-panggil kok ada 10 jam dipanggil. Hah? Kenapa? Enggak. Soalnya tadi kan nasi di situ aja ngomong. Jadi tadi saya panggil Anda nggak dengar? Ya, ini baru udah bisa ini kan. Oh yaudah, silakan. Nah, cuman gini aja nya, saudara. Sebelumnya memang aku Kristen. Cuman sering juga aku ikuti nih Komal si Juma ini. Ada juga yang menarik. Jujur aku ada juga yang menarik. Cuman istilahnya kalau masalah udah terlampau mendalam kali, kalau masalah kepercayaan kita ini kan tergantung kita sendiri kan gitu. Cuman kalau menurut aku memang
saudara itu orang pintar. Orang pintar. Halo? Halo? Kemana-mana perginya, saudara itu orang pintar. Orang pintar. Halo? Halo? Semangat malam, Bang Arta. Halo? Halo, Bang. Ben, semangat malam saudara Ben. Selamat malam. Kristen apa? Baik. Alhamdulillah Muslim Bang. Ini harus Kristen. Ya? Harus Kristen kah yang naik? Lintas agama bangku. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Nama tawa kah? Halo. Halo Bang. Halo juga abangku, Katolik Protestan. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang. Oke. Ada yang mau disampaikan? Oh Mama. Semangat malam. Halo. Malam. Semangat malam. Halo, assalamualaikum Kak. Muslim Kak. Ya, pencet tadi. Saya nonton di bawah. Makasih. Siap. Kasih ya. Sudah benar teman-teman, Anda masuk sini nonton. Ya betul itu. Daripada nonton di Komal-Komal Hotel. Tapi jangan Ki juga salah tekan apa. Lama Ki lagi mencari. Banyak orang minta dibawa. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf kepencet Ustaz. Oke, makasih ya Bang. Selamat malam Bang Suma dari Sulbar, tetap mendukung Apologet, semangat. Saya turun Bang Suma, makasih banyak. Lanjut. Makasih. Siap, makasih Bang, makasih. Halo. Saudari Head. Semangat malam. Halo. Mau berat-berat di momo? Mau berat-berat di momo? Hah? Masuk. Makan sabun mandi. Akibatnya gitu, setiap ngomong berbusa. Nggak jelas suaranya. Salah Bang, bukan sabun mandi. Lalu Rinso. Halo, selamat malam. Yang Muslim batalkan permintaannya ya. Nanti aku lempar onde-onde, nanti onde-onde panas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang. Bosku. Gitu. Hai.
manrase iri si sising pulih moderator tabe siseng. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Kenapa naikin saya, Bang? Permintaan. Salah tekan mungkin. Nggak ada. Saya naik. Oh gitu ya. Wah, moderator berarti ini yang langsung sambut ke rumah. Mohon maaf bang, salah pencet bang, mohon maaf. Assalamualaikum. Iya, sampai teman-teman ketakutan semua ya. Maaf. Sorry. Kalau saya sangat membuat Anda ketakutan. Santai aja. Selamat malam, ya, malam juga malam. Katolik, Protestan. Baik. Ya, Kristen. Boleh buka kamera? Bang, saya mau nanya bang. Iya. Sedikit. Iya. Bahkan seorang pakar Islam ya. Belum pakar juga enggak? Belum pakar ya? Belum. Kayaknya bang mungkin terguncang sedikit. Kenapa itu? Mungkin menurut saya Pak Bang sedikit terguncang dengan agama yang lain gitu. karena Bang karena sukanya bahas agama orang lain. Kenapa gak mendalami agama sendiri gitu? Karena saya kasih bang. Hah? Karena saya kasih. Kalau seorang kasih nggak seperti abang begitu. Kalau kasih itu kan tidak membiarkan orang celaka, benar ya? Ya, benar. Tapi saya tidak ingin membiarkan kalian celaka, makanya saya hadir di sini. Menurut pandangan saya, Anda itu tidak menciptakan sebuah kasih gitu menurut saya. Minimal saudara-saudara saya non muslim yang selama ini hanya doktrin, dogma itu sadar. Oh, ternyata ajaran Yesus itu begini toh. Kalau bang, kita bicara soal logika. Kalau menurut saya agama Anda itu munculnya abad ke-7 tuh bang. Ya memang harus ke-1. Kalau kamu mau perbandingkan dengan abad pertama dan ke-7 itu jauh banget bang. Kalau agama Yahudi abad berapa bang? Kalau hanya karena lebih dulu berarti Yahudi lebih dulu, berarti Yahudi benar gitu. Agama Anda salah. Itu jadi gimana? Menurut pendapat Anda, terhadap agama saya Anda menilai begitu karena kami datang belakangan. Nah, Anda datang belakangan dibandingkan agama Yahudi. Gimana dong? Abang, saya malu sekali lihat abang. Ya, apalagi saya. Saya juga malu. Orang Indonesia kok nyembah manusia? Ya. Tapi manusia kami punya manusia yang sempurna, tidak seperti abang punya. Loh, sesempurna-sempurnanya manusia kalau dituhankan ya tetap aja salah, Bang. Namanya manusia kenapa dituhankan? Kan lucu. Hah? Sayang sekali abang. Abang sudah tersesat. Apa? Abang sudah tersesat. Yang tersesat itu yang menyembah makhluk, menyembah manusia. Abang itu pantas jadi orang komedian, bukan jadi orang. Ya memang saya komedian. Betul. Tapi komedian yang intelek. Tidak intelek bagi saya. Ya bagi Anda ya memang sudah tidak intelek. Bagaimana bisa? Itu menurut Anda. Loh, bagi saya Anda bukan intelek. Bukan menurut saya. Bukan menurut Anda, tapi itu memang keadaan faktanya begitu. Hanya orang bodoh melihat Anda itu intelek, tapi saya tidak, Bang.
Anda itu hanya untuk menghancurkan aja. Anda pintar. Anda pintar. Anda pintar. Oh, ya. Saya tidak pernah menyebut saya pintar, tapi saya melihat Anda itu mungkin bodoh. Ya, kalau bukan orang pintar menilai saya terserah. Kecuali orang pintar yang menilai saya, waduh, saya jadi malu. Tapi kalau orang yang tidak pintar, tapi saya melihat Anda itu bodoh. Saya tidak pintar, tapi melihat Anda itu bodoh. Bang, kalau masih Kristen mau menuduh saya apapun itu hambar. Hambar. Jangankan saya dibilang bodoh, Bang. Anak Maria aja dibilang Tuhan sama kalian. Iya enggak? Bang, iya enggak? Aku tanya dulu. Jangankan saya, Anda katakan bodoh. Yesus anak Maria aja Anda katakan Tuhan loh. Muhammad juga kamu katakan Tuhan, bagaimana? Di mana kami mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Kamu ke Arab, arahan siapa? Kalau kamu ke Arab itu arahan siapa? Nabi Muhammad. Apa? Arahan siapa kalau kamu ke Arab itu? Iya, Nabi Muhammad. Kami mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti loh. Bukan menyembah. Bukan menyembah loh. Kamu menyembah. Tuhan kan dia tuh. Enggak dong. Mana ada? Berarti mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Salah bang. Hanya orang bodoh yang orang-orang bodoh yang gila. Apapun yang kau katakan, membuktikan Yesus bukan manusia aja kalian tak sanggup. Buktikan dulu kepada aku ini. Bang Soma, aku bisa membuktikan Yesus bukan manusia loh. Ayo buktikan. Di mana Yesus bukan manusia? Buktikan. Ada? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Halo, selamat malam. Halo Bang. Halo Bang. Halo juga Katolik Protestan. Iya Bang, tapi diskusinya agak pelan ya Bang. Soalnya saya lagi di rumah sakit. Baik. Lagi di rumah sakit Bang. Lagi jenguk Rasul Paulus lagi bersalin. Ya pelan-pelan ya Bang. Soalnya Rasul Paulus sedikit lagi bersalin itu Bang. Optimisnya. Seorang generasi. Wah, saya baru tahu itu. Di rumah sakit mana? Di Jakarta Bang. Oh, kodong. Iya. Kami dari sini LGBT semua Bang, baru diberkati Bang tadi. Oh, mama. Apa anaknya laki-laki? Ini Bang kurang tahu Bang. Oh. Belum ngeden. Dokter Bang. Belum Bang, belum. Iya Bang. Jangan sampai anaknya balik sepeda atau apakah? Oh iya Bang. Kasian ya. Abang yang kerja di Roti Paulus bukan? Halo, selamat malam yang baru gabung. Halo. Oh, lagi bikin gula merah ini. Nah, orang Jawa bilang bikin sonri. Gula aren dia, pabrik gula aren dia kerja. Lagi menggoreng pakai apa nama itu, wajan besar. Begitulah. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo, janganlah sampai dipanggil berulang-ulang. Langsung aja nyahut. Halo. Lama. Assalamualaikum Bang. Kenapa?
kok sedih kali? Lagi coba Anda. Kenapa sedih kali abang ini? Cek kakinya di kepiting. Nggak bisa goyang dia. Halo Mas Robi, apa kabar Mas? Ya, Katolik Protestan. Katolik Protestan apa? Saya mau bertanya aja sih bang. Katolik apa Protestan? Muslim, Islam. Oke. Islam bang. Oke. Turun. Kok bisa? Karena Muslim. Di DM aja pertanyaannya. Nanti saya teruskan ke Akang untuk jawab. Halo, selamat malam Ibu Teresia Manopo Jenny. Selamat malam. Silakan buka kameranya. Buka kamera lagi nih. Ya iya dong. Kan Namanya. ya udah deh, tunggu. Ya. Udah ya? Belum. Ntar, belum bisa nih, masih lemot. Itu. Aduh, kenapa susah ya? Ibu di kota mana rupanya? Gak bisa ini buka kamera ya. Kenapa ini? Nanti saya naik lagi deh, susah dibuka. Iya. Jaringan mungkin ya? Iya kali Bu. Iya, nanti saya naik lagi. Maaf ya. Oke, makasih. Susah. Iya, sip. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan. Mau tanya dulu bang, itu muka abang kenapa? Gak apa-apa, yang mencelek begitu dari sana ya bang. Enggak, mukanya ganteng banget. Saya punya kakak, mau nggak jadi kakak ipar saya? Wih, mantap sekali. Ganteng banget bang Zuma. Semangat bang Zuma. Siap, makasih. Saya Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan non muslim ajukan permintaan, minimal dia masuk dalam daftar orang yang pernah mengatakan saya ganteng. Ya. Anggap saja dia jujur. Kapan lagi ya kan ya? Kapan lagi? Alhamdulillah, Masya Allah, kita syukuri itu. Semangat malam. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bang, sebelumnya kami cuman nyupport Abang aja. Semoga sehat selalu. Lanjutkan jihadnya Bang, kami dari Jawa Timur ini. Alhamdulillah, makasih Abangku, sehat terus. Amin, Halo, semangat. Udah Bang, turun aja. Kasih. Halo. Amazing depth, powerful yet silky dark fruit, a seamless finish. It's a very good wine. Sounds nice. Yeah. You know, why don't you bring me a chicken Diet Coke? Itu bahasa apa ya? Yeah. You know what? Bring us a cheeseburger for old times. Begitu. Itu maksudnya apa itu? Ada yang ngerti nggak? Gitu itu maksudnya apa? Ada aja kalian. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam.
Katolik Protestan abangku. Islam bang, Islam. Islam, Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Ya, ada yang ingin disampaikan? Enggak ada bang, enggak ada bang. Oke, makasih ya. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya diriku kan, memang aku tuh lembut kali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Cuma. Malam juga abangku. Dari Nias ya? Ya betul Bang. Buka kameranya dong. Aduh, gelap ini Bang, gelap. Tidak apa Bang, nggak apa-apa. Silakan. Duh, kok mati kameranya? Dinyalain lagi. Mati kameranya Bang. Oke. Diterima. Mantap kali lah. Kenapa orang Nias itu agak gelap Bang? Gelapnya Bang. Biasa Bang. Iya, Bang, ini tutup aja kameranya ya. Gak apa-apa. Ada pertanyaan satu ini. Soalnya kalau ditutup moderator turunin gitu. Oh ya, Bang ini mau tanya. Abang sepakat kalau dibilang tadi apa namanya, Tuhan Yesus itu bukan manusia ya? Abang sepakat dulu itu ya? Saya sepakat kalau Yesus itu manusia. Yesus manusia, Bang. Yesus manusia? Iya, nggak ada bukti kalau dia bukan manusia. Oh gitu. Ya udahlah, ragu aku. Kalau abang bilang itu Yesus itu bukan manusia, ya soalnya ini menurut aku sih, aduh takut ngomong Bang, ini salah-salah nanti. Gimana? Abang udah simpulkan bahwa Yesus itu nggak berani kalau abang katakan Yesus itu bukan manusia karena nggak ada buktinya kan gitu kan? Iya, Yesus manusia dan tidak ada bukti kalau dia itu bukan manusia kan gitu Bang. Sangat sulit ya. Memang gak ada, bagaimana caranya mau dibuktikan? Kayak Anda membuktikan ini bukan pulpen, bagaimana caranya bisa buktikan ini bukan pulpen? Tidak bisa lah. Kecuali dogma yang membuatnya berubah menjadi sendal. Ya betul. Gitu Bang. Ya udahlah Bang, nggak bisa kubantah lagi itu. Abang udah senior aku kan. Saya sepakat kalau dibilang Yesus itu bukan manusia. Kasih turun aja Bang. Oke, kasih ya. Siap Bang. Belajar sama Dehe, pendeta Dehe. Masih ada juga orang idiot ini. Halo. Lagi di rumah sakit sampean ini nafsuan kali mau menghujat kau. Meski kau di rumah sakit, gak tahu kali mulut kau mau menghujat. Mau sakit mana anak lagi sakit, gak bisa kau tidak menghujat. Ada idiot, bolot lagi. Oh itu token habis. Iya kah?
Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang. Pengikut Yesus. Yudaism berarti. Ya, pengikut Yesus saja. Yudaism berarti ya. Berusaha untuk mengikuti perilaku Yesus. Waduh, mantap kali. Apa topiknya ini, Bang? Iblis datang menyamar, berpura-pura menjadi Nabi Muhammad atau berpura-pura menjadi Yesus. Waduh, ya udah pasti gak mungkin lah pura-pura jadi Yesus. Kan ada dalilnya, bos. Udah anti banget itu, udah berbeda sifatnya. Yesus perilakunya mulia, mengajarkan mengasihi orang yang lemah. Dia itu tidak suka birahi, tidak suka kekayaan, tidak suka rampasan. Yesusnya. Iya. Ya. Nah, kalau iblis yang nyamar Yesus gimana? Ya terserahmu itu. Ya, makanya Yesus mengatakan begitu. Yesus menyatakan sesat orang-orang yang mengatakan kalau di surga itu ada hubungan seks. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh, ada itu. Di mana? Di mana? Di mana? Justru Yesus itu mempelai lelaki di surga, dia kawin-mawin. Oh, itu metafora, bos. Oh, giliran begitu metafora. Nah, iyalah. Semua orang Kristen tahu itu bahasa hiasan. Dari mana Anda mengatakan itu bahasa hiasan? Semua orang Kristen tahu. Iya, memang semua orang Kristen udah diperdaya. Cuma anda aja punya tafsir. Giliran begitu metafora. Agama metafora. Aduh, parah. Masuk ke tema. Apakah iblis datang menyamar Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengajarkan umat menyembah jangan dibisuin dong pencipta langit dan bumi, ataukah iblis datang menyamar sebagai Yesus sehingga orang-orang menyembahnya, kan gitu? Kalau di surga ada kegiatan seks, banyak sperma dong surga. Waduh. Anda lihat di kitab saudara, Anda lihat semua Kristen menjadi mempelai wanita dibuat. Pikirkanlah itu. Anda jadi mempelai nanti, bersalin juga nanti. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Halo. Katolik Protestan. Mualaf. Saya daripada Malaysia. Oh iya, makasih bang. Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang menjangkalkan saya dekat sini. Pasal tanggapan orang Kristen. Ya. Saya memang mualaf. Tapi yang membuat saya menjangkalkan orang Kristen ini yang tanggapan orang pasal Yesus di jaringan saya ya. Jaringan saya. Jaringan. Aman ya. Jaringannya bang, abang tadi. Jaringannya. Silakan diperbaiki jaringannya dulu. Habis itu kalau masih ini silakan naik. Semangat malam.
Halo. Semangat malam. Halo abang. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan. Islam bang, Islam. Semangat bang, semangat. Siap, makasih. Masya Allah. Halo, semangat malam. Assalamualaikum bang. Islam turun bang. Siap, makasih ya. Sehat selalu Bang Juma. Siap, makasih atas pengertiannya. Halo, semangat malam. Ya, Bang Juma, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kristen Katolik. Ya, Kristen lah bang. Kristen, buka kamera bisa? Ya. Mungkin saya nggak bisa, tapi mungkin saya punya followers mungkin belum banyak bang. Saya bisa offline begini, bisa nggak? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Seram kali profilnya, Pak. Semangat malam. Semangat. Iya, malam. Berapa banyak udah PP pesantren Kosabuli? Iya, berapa banyak PP. Ajaran kasih. Semangat malam, Ibu Jen. Udah kedengeran ya? Udah. Silakan dibuka kameranya. Buka kamera sebentar. Oke. Silakan. Udah ya? Udah Ibu, udah. Makasih. Ya. Silakan mungkin mau Ya, bernarasi. selamat malam. Ya, selamat malam. Saya nggak mau berargumentasi dan bernarasi. Saya hanya menyikapi pembicaraan Bang Zuma tentang ketidakterimaan tentang Alkitab yang membawa-bawa, misalnya nih Bible Alkitab, Allah itu Allah. Itu kan keberatan umat Islam. Nanti besok saya ke gereja, saya akan bicara sama pendeta saya untuk bagaimana caranya supaya Bible itu murni, tidak usah menyandur-nyandur lagi tentang Al-Quran, nama-nama yang ada di Al-Quran, begitu supaya nggak ada kericuhan di Indonesia ini. Karena saya itu memang cinta damai, nggak mau suka ribut. Jadi nanti besok saya akan menyikapi pernyataan Bang Zuma supaya lembaga Alkitab Indonesia merevisi lagi dengan kata-kata yang memberatkan umat Muslim. Karena kita ini Indonesia cinta damai Bang, hidup bersama-sama. Udah itu aja Bang, saya nggak mau beradu argumentasi karena kan topiknya kan iblis menyamar SAW, Ori Yesus itu kan kemarin udah saya bahas ya. Udah itu aja. Ya. Terima kasih ya Bang. Makasih. Ya. Oke, makasih. Makasih. Udah turunin aja Bang. Ya. Oke, Bu Jenny, makasih. Selamat berjuang. Semoga saja
Luar biasa. Bisa itu terjadi, bisa. Halo, semangat malam. Assalamualaikum bang. Semangat ya, bang, semangat. Oh, semangat kali pun. Semangat kali. Oke. Halo, semangat malam. Semangat malam abang. Tanah gali sendok, namanya bagus. Halo Yosep. Halo. 2 kali, abang ini sudah 2 kali naik. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya Muslim bang. Oke. Sukses selalu ya bang. Amin. Doa yang sama. Sabar ya teman-teman. Memang agak sulit kita menemukan oten yang cerdas. Halo, selamat malam. Malam. Katolik, Protestan, abang. Islam. Saudara Juki. Halo. Ya, selamat malam Abang Zuma. Malam juga. Ya. Saya mau lihat di mana wajahnya abang ini. Bagaimana ya, di sini gelap juga jadi. Sama saya kasih mati ini juga terkelihatan. Kasih mati filter juga terkelihatan. Ya, pakai filter biar terang gitu. Ini lampu saya juga malam ya, udah padam. Berat kali penderitaanmu, bang. Ya bang, cuma boleh boleh. Apa itu? Kenapa saya tanya ke setiap orang dalam suatu ajaran Al-Quran, kepada setiap orang dalam kitab Al-Fuqian 30 itu mereka tidak bisa menjelaskan dengan detail. Surat apa? Surat Al-Fuqian 30. Apa itu? Aku itu baru dengar itu. Aku baru dengar. Itu bisa di Google, bisa diketik. Surah apa? Surat Al-Fuqian 30. Al-Fuqian 30. AL titik. Pernah teman-teman dengarkan surat itu? IAN ayat 30. Itu di Google ada itu. Ya, coba gimana? Semua saya mau mendengarkan abang jelaskan gitu. Abang kan tahu segala sesuatu yang ya, masalahnya anda menyebut apa, surah apa? Aku nggak paham pun. Ya, di dalam Al-Fuqian 30 abang bisa cari di Google aja, buka saja abang ketik. Nggak ada surah begitu di Al-Quran.
Ada. Masa ada surah Al-Kepujian? Tidak ada di Al-Quran itu surah Maksudnya kepujian itu. abang minta tolong diketik saja di Google abang itu dan abang membacakan saja gitu. Enggak ada Al-Kepujian. Enggak ada. Tadi saya sudah katakan, saya tanya kepada semua orang juga nih, tidak ada yang bisa jelaskan ya. Mungkin ya abang semua orang cerdas toh. Jadi saya minta abang jelaskan saja, kita dengar gitu, ngobrol santai. Itu Al-Furqan mungkin ya. Al-Furqan ya. Iya ya, ya maaf ya, mungkin ada salah kata gitu. Saya juga tidak, maksudnya belajar ya Al-Quran tapi tidak tahu bahasanya itu. Mungkin ada salah-salah sedikit ya, namanya orang baru belajar gitu. Ya mungkin Bang Suma bisa lanjut. Iya, kalau Al-Furqan ayat 30, di situ Nabi Muhammad SAW diberitakan sesuai dengan pewahyuan bahwa beliau itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku itu telah menjadikan Al-Quran itu disepelekan. Itu berbicara tentang keluhan Nabi Muhammad pada masa beliau berinteraksi dengan orang-orang Quraisy. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya apa, Bang? Ya, abang udah tahu kalau ada masalah di apa kitab abang gitu, abang harus menegur saudara-saudaranya abang, bukan abang ikut dengan mereka lagi gitu. Oh salah, itu pada masa Nabi Muhammad melakukan dakwah. Oh, perkataannya sudah berlalu begitu atau? Iya, itu bicara pada masa itu. Kenapa bisa berlalu? Kenapa Muhammad abang bisa berkatakan perkataannya bisa berlalu, baru selama yang abang ikut agama ini abang cuma belajar, tinggalkan aja gitu. Itu membahas tentang kejadian masa itu. Orang-orang Quraisy yang adalah kaumnya Nabi Muhammad, sebagian dari mereka mengabaikan Al-Quran. Lalu Allah kemudian menjawab bahwa sudah terjadi hal seperti itu sebelum Nabi Muhammad, yaitu bagaimana kaum dari nabi-nabi itu membantai atau lalai atau mengingkari kemudian apa yang datang kepada mereka, bahkan menjadi musuh jadi dari nabi itu sendiri. Baca ayat selanjutnya, pasti begitu katanya, wa kadzalika ja'alna likulli nabi aduwa. Jadi hal yang kamu alami ini wahai nabiku Muhammad adalah hal yang sudah pernah dialami oleh nabi-nabi yang kuutus sebelum engkau. Itu terjadi. Nabi Musa ada yang ingkar, Nabi Isa Yesus ada yang ingkar. Begitu juga pada zamanmu wahai Nabi Muhammad, maka akan ada juga di kalangan umatmu yang akan melalaikan dan bahkan menjadi musuhmu. Itu fakta dalam Al-Quran. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Itu kata Quran. Jadi tidak heran kami kalau pada masa lampau, pada masa Nabi Muhammad berdakwah, ada kaumnya yang menolaknya. Allah mengatakan, cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Gak ada urusan Nabi Muhammad mau ditolak, gak ada urusan. Bahkan hari ini Anda mau tolak Nabi Muhammad, gak ada urusan. Karena memang sudah menjadi ketetapan bahwa memang ada orang yang benci kepada kebenaran itu sendiri. Abang percaya kepada Muhammad atau kepada dua sosok ini, Kristus
sama Muhammad atau satu abang punya kepercayaan? Saya percaya kepada Nabi Muhammad, saya percaya. Tapi kepada Kristus yang datang kepada Paulus, saya sama sekali tidak percaya. Berjuta persen aku tak percaya kepada gini bang, Kristus yang kalian sembah itu. Kenapa semua ajaran Islam tuh paling senangnya menghujat Paulus? Kenapa mereka tidak bisa menghujat Yohanes, Matius, Markus? Itu kenapa Karena begitu? Paulus yang mendirikan agama Kristen ini. Dia yang menggantikan, ajaran Tuhan menjadi ajaran Kristus yang dia bawa ketika dia bertemu dengan Kristus itu, sehingga ajarannya kemudian menjadi aneh. Dalam ajaran Kristen yang selama saya ibadah, saya mempelajari gitu, itu tuh dalam pengikut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, semua kitab itu pengikut dari 12 murid. Kita orang Kristen ini percaya kalau Paulus kita termasuk Yohanes ataupun Matius ataupun Lukas itu gini bang, kita percaya kalau pengikutnya satu jalan, yaitu Kristus. Paulus juga Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yang diurapi, yang diberikan di Kudus. Kalau kalian mengikuti itu kalian jadi Yahudi. Kalau kalian mengikuti yang diurapi itu kalian jadi Yahudi, bukan jadi Kristen. Karena Kristen bukan ajaran Yesus yang diurapi itu, bukan. Bahkan mengenal Kristen aja Yesus tidak. Tapi kalau Kristus yang datang ke Paulus, ya memang dialah yang mendirikan agamamu. Ada ayatnya Pak Bang? Ada. Kan Yesus minta. Tunjukkan di ayat mana itu? Matius 24 nomor 4 nomor 5 dari 15 sampai 26. Halo saudara Rimba. Yang lain bisa dikatakan. Musiknya Bang, Katolik Protestan. Musik. Oh, sorry. Saya muslim, sorry. Saya cuma mau bilang. Kalau cuma mau bilang, DM aja abangku, DM aja. Halo, S Tanjung. Apa S-nya ini? S ini apa ini nama teman kita ini? Sabruddin Tanjung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sabruddin Tanjung. Wah, mantap kali namanya. Dari Medan itu. Ini saya mau minta aja sama Pak Ustaz, wajibkanlah hotel-hotel itu on cam Pak Ustaz, biar kami yang nonton ini pun enak. Betul juga, tapi abang ini, nggak mau dia buka kamera. Di sini gila bang, cuma saya harus ke depan sana dekat-dekat lampu lagi baru duduk muka mono-mono nyamuk gigit-gigit. Masalahnya teman-teman dibawa minta Anda buka kamera gitu loh. Udah lemas, nggak bisa kamera.
Angkat bahu. Halo. Gak apa-apa bang, yang penting kita mau belajar aja bang. Kalau kamu teman-teman menginginkan buka kamera, soalnya masalahnya gini bang, pinggul saya kan bang kan tahu pinggul saya nggak banyak, kan tidak mungkin mau buka kamera. ya gimana dong, teman-teman kita menginginkan buka kamera bang. Saya serba salah gitu loh. Masalahnya intinya kita jangan. Nah, itu kan udah aku bilang, cari akun yang bisa buka kamera, pasti ada itu. Entah anak, pinjam aja dulu, nanti pakai naik ke sini, buka kamera kita diskusi kan gitu. Begitu sih harapan saya. Kalau pingin kali berdiskusi abang, ingin belajar, pakai akun siapa gitu, anaknya kah atau siapa gitu, pinjam, biar kita diskusi bareng-bareng di sini gitu. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. 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 Ada yang menggelitik abang itu tadi. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Apalah teman-teman kita ini. Naik, habis itu turun, naik, turun. Naik, turun, naik terus. Semangat malam. Oke teman-teman, kita iklan dulu ya terkait apa yang kemarin saya umumkan. Rumah yang kami jual yang ada di kota Palu sana, Palu Utara. Sekali lagi, kalau ada yang berminat silakan DM saya ya. Kita ada jual rumah luas tanah 2.300 di Temboro ya, Temboro, Palu Utara. Pinggir jalan besar, luas tanahnya 2.300. DM ke saya, mana tahu mau bikin hotel, atau mau bikin sekolah, atau mau bikin pabrik, atau mau bikin kos-kosan, atau mau bikin kantor, silakan menghubungi saya ya, DM ke saya di kota Palu, bukan Karyango, bukan Karyango. Ya, Memboro, betul, betul, di Memboro. Keluarga sudah mau pindah, mereka kemudian tidak ingin sendiri. Halo, semangat malam. Salah rumah semua. Sorry. Oh, kodo. Manras yang utai. Manras sih sehingga sini. Oh, sih sehingga sorry lah. Di ina senrobos Salah injak remki. Tindak Kores. Mau naik ke sini nggak, Dinda? Ngobrol-ngobrol dulu bentar. Daripada dibawa, iya kan toh? Dinda Kores mau nggak? Naik dulu dong. Aku mau cuci muka ini. Gitu dong. Cek. Siap, Panglima. Silakan. Maksudku biar ada teman ngobrolnya. Ibu Rosi. Oke, makasih. Ya, Dinda Kores ya. Halo Putra Buntu.
Oh, ada Rosi Mayday sama Rosi Mayday nih, Marsion. Putra Buntu. Iya. Halo Bang Suma, apa kabarnya ini? Baik, dari mana Bang? Buntu Barana? Dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Islam? Krislam Bang. Krislam. Apa itu Krislam? Kristernya Lam, apa? Tidak ada agama. Weh. Mantras. Penari India sudah hadir. Malam Bu Rosi. Iya, selamat malam Bang. Iya, bentar ya Bu ya. Nanti sama Dinda Kurs dulu ya. Siap Bu Runda. Sebentar aja kok, sebentar. Saya monitor, saya dengar, saya di sini duduk di sini di samping sambil saya mau makan martabak bulan. Ada juga Bang Handi. Siap Bu Runda. Jadi saya harus berhadapan dengan Raja Persia nih. Iya. Oh iya dong. Raja Persia yang diurapi ini loh. Oh. Kita jangan temenan dulu ya untuk ngisi waktu, Bu Rosi. Ya, sebentar ya. Siap. Ya, jadi jarang-jarang malam-malam gini kan ya, tapi karena malam minggu ya udahlah. Oke, Bang Andi sama Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Pak De pasti lapar banget ini. Terakhir dialog Pak De ini tahun 97 Ikhwan. Jadi kita kasih kesempatan kepada Pak De dulu. 94. 94, aduh salah Pak. Pak Bible berjalan. Buah duku Gurunda. Mantep. Ya Pak De, ayo open cam Pak De. Tapi jangan temenan dulu Pak De ya. Perkasa semua nih. Pria-pria perkasa semua nih perkasa. Maksudnya apa? Pemahaman Marsian orang saya setuju, Bang Kores gimana tuh Pak? Loh, jangan disetujuin makanya. Kan ini kan jadi kalau Marsion itu kan YHWH ini jahat gitu. Yesus itu baik. Ya gimana coba? Aku setuju. Waduh, itu ini ini muslim progresif ini, Pak De ini. Memang YHWH itu penipu, pembohong. Memang gimana coba? Kelakuannya kayak bohong. Gimana coba? Aduh susah. Aduh. Nggak bisa, saya nggak bisa mengelak dari tulisan itu Bang. Mau dibaik-baikin gimana coba? Betul kata Pak De, karena YHWH itu bukan Tuhan. Oke lah. Gimana ya? Ya sebenarnya kalau aku juga YHWH itu ya setara kata Tuhan, setara gitu. Sebenarnya gitu. Jadi dia bukan nama dia. Enggak, sama Pak Rosi aja nanya. Ini Dia suruh bukan, nanya dulu dah. Bukan membahas masalah arti kelakuannya yang kita bahas. Kelakuannya, waduh. Kelakuannya memang begitu. Mana ada Tuhan kok mau ngambil istri orang dijadikan aktor pemain seks itu kan nggak mungkin Tuhan. Langsung keluar ultinya Pak De langsung keluar Ikhwan. Ya udah, ini aja tuh ketuhanan Yesus aja Pak De, gas. Langsung main Samuel Pak De nih. Iya langsung Samuel, favoritnya Pak De itu Ikhwan Samuel itu. Ayo Pak De on cam atuh. Aku Ini lagi aja, ngerokok. Mbak Rosi suruh nanya tentang Islam aja dulu kira-kira apa. Mbak Rosi Emang ada yang tertarik bertanya kah? nggak? Ada yang mau ditanya soal Islam? Iya tertarik dia memeluk Islam ini. Oh alhamdulillah. Ya wes lanjut. Kira-kira Mbak Rosi diragukan tentang Islam. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya udah tanya aja nggak apa-apa. Nggak usah nanti, sekarang aja. Kami nggak ada topik ini, makanya nanya. Kemarin sih ngobrolnya kan sama Bang Jibril ya. Ya udah nanya aja apa kek. Jibril jam segini lagi takraw, belum pulang. Tunggu ya. Lanjut. Apa? Nanya apa aja? Nanti kita ini. Kalau telat nanya, aku yang nanya loh. Kayaknya enakan nanya langsung sama Bang Jumat ya.
Gurunda Iya, nggak apa-apa ya. mau makan dulu. Gurunda terakhir makan tahun 2001. Ini lagi makan dulu Oh Gurunda. gitu. Tunggu sebentar ya. Nanti Gurunda habis makan lanjut. Saya berhenti debat, Bang Juma berhenti makan itu kan, sama kan? Nah. Pak De, open cam, Pak De, ayo. Aku kalau disuruh nanya nggak bisa saya, Bang. Kalau ditanya ya oke lah. Ya, nggak apa-apa, open cam aja dulu, open cam. Open cam ya. Iya. Iya, ya saya mau ngomong gini ya. Sekali lagi ya saya mau maaf kalau teman-teman Kristen ya dalam hal ini masih bersikuku untuk ya maksudnya melawan atau melakukan penentangan dalam menggunakan penggunaan Kalau Ibu Rosi nggak mau nama nanya, dari Bro sih kalau nggak mau nanya, gua yang adu domba nih, teman-teman gua orang adu banteng Muslim nih saya mau gitu. Karyana nih. Ya gitu Bang. Bagaimana kalau gua adu domba aja nih berdua nih? Kalau kamu nanya. Nih. Udah sering Bang, udah sering. Kalau Ya, saya menurut harap sih Mbak, teman-teman Kristen kalau menurut Mbak udahlah, Rosi, jangan cari. kalau menurut Mbak Rosi itu kan ini banyak denom di Kristen nih. Menurut Mbak Rosi denom apa yang menurut Mbak Rosi yang mendekati ajaran Yesus? Kalau yang mendekati ajaran Yesus itu ya sebenarnya tidak, misalnya nih tidak terlalu menerapkan kewajiban terhadap perpuluhan. Karena kan perpuluhan itu sebenarnya ajaran Melkisedek. Di anti perpuluhan nih. Iya, itu ajaran dari Melkisedek sebenarnya. Waduh, kalau anti perpuluhan gimana nasibnya Ibu Karyana hidupnya dari situ? Iya, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Belas kasihan yang ku kehendaki. Jadi maksudnya gini ya, kalau kasih itu kan bisa aja lebih besar dari 1/10 Bang, tapi jangan dibatasi. Jangan seperti pajak 1/10 PPh kan 10% kan. Gini, Bu Rosi biar agak sedikit panas gitu ya. Ini kan Bu Rosi selama ini yang dihantamkan YHWH terus. Nah, sekarang saya juga punya topik gini. Saya melihat iblis ini kan dikatakan penipu bapak segala dusta, tapi bisa ditipu oleh Yesus. Gue kasih ayatnya ya. Dalam Matius 4 ayat 10. Nyalah iblis. Oh, yang pencobaan di padang gurun itu, bentar. Nyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di mana iblis disuruh nyembah Allah, Kak Rosi? Ada tertulis katanya. Kalau ada tertulis berarti sudah tertulis. Ya, termaktub, tersurat atau sudah ditulis. Nah, sepanjang saya baca di dalam kitab Perjanjian Lama, tidak ada iblis disuruh nyembah Tuhan. Nah, ini kalau tidak terbukti ini Yesus nipu iblis loh jadinya. Jadi nanti siapa yang bapak segala dusta ini kalau iblis saja bisa ditipu oleh Yesus? Nah, gitu loh. Silakan. Jadi kan di dalam surga itu kan juga ada kitab-kitab Bang. Ada kitab kehidupan, ada kitab yang mencatat semua apa yang dilakukan para malaikat. Jadi memang tertulisnya itu nggak harus yang di bumi kan? Kok ada begitu tertulis jawabannya? juga. Di Wahyu berapa? 20 ayat 2 ayat 10 kalau nggak salah ya. Jadi dibuka semua kitab-kitab semua kitab tuh dibuka. Termasuk saya rasa kitab semua agama ya. Saya pikir kitab semua agama. Jadi memang ya di dalam semua agama itu memang ada kebenaran, ada kebenarannya. Begitu, mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan untuk menyembah Tuhan. Ya, Gitu. itu namanya kan masih kira-kira kalau begitu kan. Ini kan kita bicara secara data gitu. Misalnya iblis berkata kepada Yesus di ayat sebelumnya kan. Di situ iblis berkata malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Betul, betul. Nah, itu ada di Mazmur 91, itu ada di Mazmur Bang. 91 ayat 11 12. Ini di sini iblis tidak menipu. Jelas ada tertulis seperti itu. Tapi giliran Yesus yang ngomong kepada iblis, kok malah Yesus ini nipu. Kalau jawabannya nanti di surga itu bukan sebuah bukti kebenaran. Kita harus bisa menunjukkan data di sini Kak Rosi. Gitu loh.
Bisakah Anda menunjukkan data bahwa iblis itu disuruh nyembah Tuhan? Karena di situ jelas konteks. Untuk memahami suatu kata kita kan harus melihat saat kata itu diucapkan. Iya kan? Nggak mungkin kita itu akan menafsir sebuah kata tapi kita nggak tahu konteksnya. Kalau di Islam misalnya supaya kita bisa mengerti maksud ayat-ayat Al-Quran itu, kita harus tahu asbabun nuzulnya. Konteks waktu ayat itu disampaikan. Nah demikian juga ini Yesus ngomong sama iblis kan. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Nah di sini saya tidak menemukan di mana iblis disuruh nyembah Tuhan. Kalau ini nggak bisa dibuktikan, apa bedanya Yesus dengan YHWH? Sama-sama penipu, jadinya begitu. Waduh. Nanti banyak lagi ayat-ayat. Waduh. Yesus menipu murid-muridnya juga. Bisa menunjukkan nanti ayatnya. Silakan. Iya Bang, jadi kan gini, kalau manusia itu kan memahami bahwa maksud saya YHWH ini adalah Tuhannya, ya. Setiap bangsa kan mempunyai Tuhannya. Jadi ya kalau disuruh menyembah Tuhan, maksudnya gini, yang tahu Tuhan itu benar kan hanya iblis aja dan para malaikatnya. Kalau manusia nggak tahu urusan kan. Jadi memang Ibrani 1 ayat 6 kan bilang begini, ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Itu begitu kata Bapa kepada Sang Putra. Jadi iblis tahu juga loh bahwa ketika Yesus datang ke dunia, iblis ini harus menyembah Yesus, YHWH harus menyembah Yesus. Dia tahu Bang, bukan dia nggak tahu. Udah ada Ya, tapi perintahnya. tulisannya ada enggak? Ada enggak tertulis di dalam kitab perjanjian lama? Karena tidak mungkin kita akan merujuk kepada perjanjian baru apalagi Wahyu. Wahyu surat terakhir itu ditulis oleh Yohanes kan. Kalau Tadi sudah Ibrani ada 1 Bang ayat 6 Bang, Ibrani 1 ayat 6 ya. Enggak masuk Kak. Karena Ibrani itu waktu Yesus ngomong Ibrani belum ditulis. Nah, kalau dibilang ada tertulis berarti kan sudah ditulis seperti yang saya sampaikan di awal itu. Tertulis itu termaktub, tersurat atau sudah ditulis. Nah, kalau larinya ke Ibrani nggak mungkin. Tertulis di dalam hati para malaikat itu bahwa mereka harus menyembah Tuhan. Tertulis itu kan tidak harus di dalam buku atau di loh batu, tetapi tertulis di dalam akal mereka, di dalam hati mereka. Ya, Malaikat ini kan, jawabannya nggak ilmiah itu Kak, nggak berdasar gitu loh. Nah, coba Bang, sekarang Kak, bentar Kak Rosi, coba kita antara kasih Tuhan ke dengan malaikat itu kan komunikasinya telepati, Bang. Telepati. Ini jawaban yang absurd ya, nggak sesuai data gitu. Saya nggak bisa terima itu gitu. Coba Kak Karyana, gimana Kak Karyana? Pendapat Anda? Yesus menipu iblis karena tidak ada tertulis seperti itu di kitab perjanjian lama. Kita nggak bisa merujuk kepada kitab di luar itu, nggak bisa Kak, nggak bisa. Harus sesuai data yang ada gitu. Silakan Kak Karyana bisa buktikan di mana ucapan Yesus itu. Ya, maksudnya selamat malam semua. Ya, Bu Rosi. Ya. Maksudnya bagaimana tadi Pak Bible berjalan? Saya kurang monitor. Di dalam Matius 4 ayat 10 Yesus ngomong nih sama iblis ketika iblis itu menyuruh Yesus, sujudlah kau kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadamu kerajaan-kerajaan di dunia ini kan gitu. Karena segala sesuatu sudah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikannya. Nah, jawab Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Nah, di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Yesus? Disuruh nyembah Yesus, disuruh nyembah Allah. Oh, gitu. Iya. Iya. Ya. Di mana iblis disuruh menyembah Yesus? Allah, Tuhan. Menyembah Allah. Nah, ini Allah itu artinya kalau menurut saya itu Bapa di surga ya. Beda dengan Yesus ya. Terserah lah siapa situ, nggak masalah. Allah itu. dalam kurung Bapa berbeda pribadi dengan Yesus juga memiliki pribadi sendiri. Ya kan? Nah, perseteruan di awal harus tahu dulu. Sebelum bumi ada,
Bapa yang dikatakan diperlihatkan kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya anak itu bersama-sama dengan Bapa. Itu terjemahannya itu. Ya kan? Dan anak itu adalah satu hakikat dengan Bapa. Ya, jadi di sini sebentar ya, aku cek di sini di Yohanes 1 ya. Waktu Yesus ngomong itu belum ada Yohanes loh, belum ada Injil karangan Yohanes loh. Ini mau aku jelaskan Pak Ustadz. Kepada Yohanes diberi wahyu, penglihatan. Kepada Yohanes diberi ilham, melihat. Pada mulanya sebelum bumi ada, Bapa bersama-sama dengan anak. Ya kan? Pada mulanya firman kan? Jangan panjang-panjang Bu. Saya cuma minta di mana ada tertulis. Contoh nih. 1 menit lagi, Pak. Bentar, Bu. Bentar. Contoh gini nih. Misalnya Anda tanya sama saya. Iblis berkata begini. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Bibel berjalan Sugi. Kira-kira misalnya kan. Itu langsung bentar Bu Karyana, biar enak kita dialognya. Itu saya langsung bisa menjawab. Oh, itu di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Langsung kita menuju tulisan. Saya nggak perlu keterangan di sini. Nggak perlu, saya cuma ingin tulisan. Karena kalau dikatakan sudah tertulis berarti kalau tertulis berarti sudah ada tulisan gitu loh. Berarti kita harus langsung merujuk kepada tulisan, bukan keterangan ke sana ke sini. Itu nggak perlu. Udah nggak Pak? Perlu. Iya. Ya, oke. Nah, nantilah aku jelaskan masalah ayatnya ya. Ini. Bapa dan anak bersama-sama. Dia menciptakan itu tadi iblis. Iblis itu menyembah dahulu Pak waktu mereka mulia. Aku kurang simpel apa lagi? Jadi tertulisnya iblis di mana? Iya elah, ya itulah bintang timur Lucifer. Makanya panjang Pak. Aku ceritakan secara singkat, Bapak nggak mau. Secara panjang juga nggak mau. Ada nggak tertulis? Tertulis itu berarti kata-kata, aduh Bu Karyana, harus kata-katanya itu sama. Masa di sini iblis lebih loh. Misalnya nih, saya tulis di sini misalnya kan, jangan pergi. Masa tulisannya silahkan tidur, kan nggak masuk akal seperti itu. Tertulis itu harus seperti apa yang diucapkan itu harus seperti yang ada di tulisan itu. Makanya tadi saya kasih contoh. Iblis berkata, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kata iblis kepada Yesus. Nah itu benar ada tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Gitu loh. Tulisannya ada. Bukan ngarang. Kalau ibu tadi ini namanya tersirat. Kalau tertulis itu tersurat. Ya. Kalau tersirat itu penafsiran. Bapak Bible ya. Jadi kan memang misi Yesus ini ke dunia ini kan supaya iblis menyembah Yesus. Tadi yang dikatakan Yesus itu bukan suatu bentuk nubuatan, tapi itu perintah. There's an order, sir. Ya. Nah iya, saya tanya tulisannya. Perintah. Iya, tulisannya di mana? Kalau yang Bapak sebut tadi itu kan nubuatan di Mazmur 91 ayat 11 12. Tapi yang Yesus katakan sembahlah Tuhan, there's an order, sir. Gitu. Ini perintah, Bang. Ya. Tulisannya di perintah. mana? Jadi bukan nubuatan yang dikatakan Yesus gitu, Bang. Tulisannya di mana, Bu? Ada tulisannya enggak? Perintah dari Yesus kepada iblis. Iya, ada perintah seperti itu. Ibu baca enggak sih? Abang jangan cari kalimatnya di PL gitu. Coba. Saya. Di Karena situ itu adalah Yesus sebuah ngomong perintah. ada tertulis. Ada tertulis, masa nggak ada tulisan? Ya, ada tertulis memang, ada tulisan enggak? Tapi kan saya nanya sama Bu Rosi ini. Saya tanya sama Bu Rosi ini. Kalau ada tertulis berarti ada tulisan atau tidak? Ada. Nah, di mana ada tulisan seperti itu? Banyak Bang sebenarnya di PL. Nah, silakan. Sembahlah Tuhan ada sebenarnya. Satu Cuman aja, kan Tuhan satu yang aja. Itu kan yang disembah manusia sejujurnya kan bukan Tuhan yang benar. Satu aja, iblis disuruh nyembah Tuhan. Satu sebentar. aja, silakan. Iblis loh ya.
Bang, kalau di PL itu orang nggak tahu itu iblis atau bukan, Bang. Nggak tahu orang, Bang. Karena jadi Anda jangan bisa berdasarkan itu. ucapan, ini Tuhan, berdasarkan ini ucapan bisa. Yesus, Di PL itu gelap, nggak ketahuan siapa, Bang. Berdasarkan ucapan Yesus sendiri, nyala iblis. Sebab ada tertulis, engkau iblis harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi perintahnya ini harus kepada iblis, bukan nanti Anda sembarang ambil ayat, misalnya di dalam Ulangan 14 ayat Ulangan 6 ayat 13 14 nggak cocok, itu perintah untuk orang Israel. Nah, ini perintah langsung kepada iblis gitu loh. Misalnya kalau di Al-Qur'an jin-jin itu disuruh nyembah Allah, ada ayatnya. Ya kan? Di situ tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tertulis gitu loh. Jadi secara spesifik ada enggak? Iblis itu disuruh nyembah Tuhan di dalam kitab Anda gitu. Kalau enggak ada ya udah, enggak usah dibahas. Saya tidak perlu keterangan apapun, saya hanya minta bukti ada tertulis itu saja. Biar tidak terlalu memakan waktu. Ya, itu perlu dicari lagi, Pak. Memang sebenarnya secara eksplisit tidak ada. Namun tidak ada. Karena iblis adalah ciptaan ketiga, ya, sejak anak dan Lucifer adalah ciptaan kedua. Nah, itu penafsiran Anda kan? Nah, bukan ini tulisan. Secara eksplisit tidak ada. Tapi dahulu mereka kenapa ditendang dari surga? Karena mereka tidak menyembah. Karena Yesus ngomong ada tulisan, ternyata tidak ada tulisan seperti yang Anda katakan, berarti Yesus membohongi iblis. Selesai udah. Loh, kan saya sudah bilang secara eksplisit tidak ada. Yang namanya pendusta itu tetap iblis, Bang. Yesus bukan pembohong, yang pembohong itu iblis. Iya, gimana sih? Loh, faktanya iblis dibohongi Yesus kok gimana? Anda tidak bisa membantah ini kecuali Anda bisa menunjukkan Yesus bohong, Bang. Iblis tahu, Bang. Banyak. Nanti saya tunjukkan lagi banyak. Iblis tahu semua ayat, Bang. Bentar. Jadi karena Anda tidak bisa membuktikan ada tertulis seperti yang dikatakan Yesus, otomatis Yesus adalah pembohong. Iblis pun dibohongi. Lalu apa bedanya Yesus dengan iblis? Apa bedanya Yesus dengan YHWH? Gak ada bedanya. Ada sebenarnya. Lucu, Bapak. Silakan. Kecuali Anda bisa menunjukkan ada tertulis iblis disuruh nyembah Tuhan, baru Anda bisa membantah Yesus bukan pembohong. Tapi selagi Anda tidak bisa membuktikan ada tertulis iblis disuruh nyembah Tuhan, Yesus masih dicap sebagai pembohong. Waduh, itu saja. Terima kasih. Framingnya. Loh, ini sekali nih, Bang. Bukan framing, Kak. Bukan framing. Kecuali Anda bisa menunjukkan bukti. Selagi Anda tidak bisa menunjukkan bukti, maka status Yesus di sini masih pembohong dia. Iya. Kecuali Anda bisa menunjukkan bukti. Ini Pak, ini Roma 16 ayat 20 ya. Dia maunya PL, Karyana. Tadi saya udah kasih juga perjanjian baru. Roma itu ditulis nanti puluhan tahun setelah Yesus. Padahal Yesus ngomong ada tertulis, berarti sudah ditulis. Sudah ditulis, masa kitabnya belum ditulis, gimana sih? Oke, di perjanjian lama maunya ya. Iyalah, gimana? Karena gini, di perjanjian baru dijelaskan, Yohanes menjelaskan mereka pada sebelum bumi ada gitu. Jadi di perjanjian lama itu Tuhan langsung datang, tidak ada di situ menyatakan iblis menyembah Yesus, tidak ada. Karena Yesus belum ada pada saat itu, sampai mampus pun tidak ada dapat itu. Karena Yesus tidak ada pada saat itu. Pertama, iblis nyembah Yesus tidak terbantah. Sekarang Yesus menipu para murid. Ya, saya tunjuk ayat. Saya nggak mau ngomong bohong-bohongan. Saya nggak mau bohong-bohongan, Bu. Saya ngomong itu harus berdasarkan data. Kita lihat di dalam Lukas 24 dari ayat 44 sampai 46. Ya kan? Yesus berkata, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Ya. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sebab ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit
dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, kita fokus di Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian katanya, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Carikan tulisan ini di dalam kitab Mazmur, Taurat dan kitab para nabi. Silakan. Ya nggak ada lah. Nggak ada, nipu lagi Yesus. Para murid pun ditipu kalau begitu. Hah? Tunggulah keterangannya. Jangan langsung bilang menipu. Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu nipu. Nggak bisa dong. Emangnya ini tertulis sudah langsung di perjanjian lama? Nah, kan Yesus ngomong di kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Nih, ya harus di perjanjian lama dong. Masa larinya ke perjanjian baru? Sementara waktu Yesus ngomong, perjanjian belum nongol. Ya kan, kitab tertua itu Markus ditulis tahun 35 sampai tahun 50. Bahasanya yang berbeda, Pak. Tidak tertulis seperti itu, bahasanya yang berbeda. Ada mungkin di Yesaya ya. Mungkin bahasanya yang berbeda, tertulis demikian gitu loh. Ya, kita cari dulu. Tulisan itu harus sama, Bu. Iya, nggak bisa lah. Mana mungkin begitu. Kalau gitu, Bapak udah bertobat lah, langsung ke surga lah Bapak. Jangan. Tulisan, misalnya nih, di rumah sakit nih, selain petugas dilarang masuk, ada tertulis seperti itu loh di rumah sakit. Ternyata enggak ada tulisan seperti itu, berarti saya bohong. Enggak begitu di Bible, Pak. Dibuat berliku-liku supaya manusia tidak gampang masuk surga. Enggak mudah masuk surga itu, Pak. Harus cari pengertiannya. Gitu loh. Yesus pernah ngomong begini, Bu. Yesus itu pernah ngomong begini. Ada perkataan Yesus yang sesuai ketika dia berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis itu di dalam kitab Ulangan 6 itu di ayat-ayat 9, seingat saya di situ. Ada tertulis. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis. Memang begitu tulisannya. Kalau sudah dibilang ada tertulis ya harus sama, nggak bisa ndak. Enggak. Gimana kalau pengertiannya sama, tulisannya nggak harus sama. Jangan mengatakan ngejas. Itu namanya bukan tertulis, tapi itu menafsir, Bu. Kalau jadi gimana cara bilangnya? Gimana cara bilangnya? Tertulis itu ya. Ajarilah saya ulang gimana lagi. Cara bilangnya? Coba Anda mengajari. Ya harus sesuai. Kan saya kasih contoh tadi itu misalnya iblis berkata, ya kan? Harus sama hurufnya. Hurufnya juga sama. Ya udah saya kasih keringanan, agak mirip-mirip aja deh. Agak mirip-mirip deh. Udah, saya kasih keringanan agak mirip aja. Mesias harus mati, menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Di mana di situ Mesias harus menderita, harus mati dan bangkit di mana? Ya, terserah mau seperti apa, silakan saya kasih. Mesias harus sakit ya, Mesias harus merana kayak silakan. Cari Mesias, intinya harus mengalami penderitaan sebagaimana yang dianggap Yesus. Mesias harus menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Silakan, yang mirip saja boleh. Saya kasih keringanan. Macam itu aja. Nah, kan enak kan sama saya kan? Alah. Oke, ini PR nggak apa-apa. Cari Rose. Carilah. Iya Bang, kalau dikatakan gini ya Bang, ini di Mazmur 103 ya ayat 20. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. Apa bisa juga dong kalau ayat ini? Jelas malaikat bisa puji Tuhan. Bisa. Oh ini yang mana ini? Yang mau Yang mana ini? Yang awal, yang pertanyaan awal. Itu tidak masuk Bu, karena yang diperintah di situ iblis. Puji Tuhan kok Bang. Iya, pertanyaan pertama malaikat puji Tuhan. Jangan yang lagi dong Bang. Saya udah dapat loh. Betul. Bisa. Iya. Udah dapat. Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Benar. Malaikat dan iblis sama rupanya. Iblis itu malaikat Bang, mantan malaikat yang baik. Iya. Gitu loh. Tapi jadi di situ buat malaikat Tuhan dan malaikat iblis.
Ini Tapi berlaku di buat situ malaikat Tuhan dan malaikat statusnya, iblis, Bang. Bu, Gitu, Bang. statusnya di situ adalah iblis. Iya, dia Bukan malaikat di Bang. situ. Malaikat yang baik. Jadi perintah ini ya buat iblis juga. Karena iblis itu malaikat pada hakikatnya. Malaikat yang durhaka. Gitu. Gitu Jadi ya. benar dong, udah dong. 1-0 ya. Udah yang satu udah. Udah selesai. Nggak Betul ya, bisa. 1-0 ya. Itu karena perintahnya Oke. itu kepada Ya, iblis, setuju bukan ya. kepada para malaikat. Case close, Ini case close. bentar. Next question. Oke lah, silakan lah. Yang kedua silakan. Walaupun sebenarnya itu nggak tepat juga tadi yang pertama itu. Karena yang diperintah itu iblis bukan malaikat di situ. Kalau disebut iblis berarti sesudah malaikat jadi iblis, bukan kembali kepada asal usul. Silakan sekarang yang kedua. Nah, mana gini Biar loh nggak Bang, terlalu panjang. kenapa disebut iblis? Karena kan dia memberontak kepada Tuhan, mana mau lagi dia taat. Yang ada adalah Ayub 4 ayat 18 mengatakan begini, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, maksudnya manusia. Jadi malaikat-malaikatnya aja tersesat. Bagaimana mungkin malaikat tersesat ada mau suruh sembah? Orang dia maunya disembah sebagai Tuhan, makanya dilemparkan ke bumi karena dia maunya disembah sebagai Tuhan. Kan di Yesaya 14 dikatakan iblis ingin menjadi seperti Bapa. Dia pengen naik di tempat di mana Bapa itu berada, terangnya tidak terhampiri. Gitu loh, Bang. Mana mungkin dia mau kan disuruh menyembah? seharusnya perintah itu kan setelah malaikat jadi iblis kan, bukan waktu dia jadi malaikat. Udah, itu anak pertama sudah, anggap aja udah selesai. Sekarang biar tidak terlalu memakan waktu, ya kan? Sekarang yang kedua itu tadi, silakan. Di mana Mesias? Ya, tapi ya udah benar ya, ada kan kalimat pujilah Tuhan hai para malaikat ya. Itu 1-0 banyak. ya. Nanti seperti contoh di dalam Ulangan 6 ayat 13 itu ada juga perintah untuk menyembah Tuhan. Tapi konteksnya tidak kena juga gitu loh. Silakan, itu anggap udah lalu. Jadi Silakan kan kalau sekarang dalam ke ini, Bang. kedua. Jadi ya kalau maksudnya gini, kalau memahami konteks perjanjian lama itu kan sebenarnya penyembahan kepada para malaikat. Jadi penyembahan para malaikat itu pun dianggap sebagai penyembahan kepada Tuhan yang benar. Nah ini yang Yesus datang ke dunia kan untuk mengakhiri penyembahan kepada para malaikat, Bang. Itu pengajaran dari Alkitab. Tapi memang ini tidak dikatakan di kalangan kekristenan, tidak dinyatakan maksudnya segamblang yang saya katakan. Ya, kalau di Kristen, Islam tolong justru ketik. lebih gamblang, Bu. Kalau Saya di juga Islam cari. justru bentar Bu Karyana. Kalau di Islam justru lebih gamblang. Ya kan? Walaupun sebenarnya iblis itu juga dari golongan jin di dalam Islam, tapi nanti ketika disuruh menyembah, beribadah, status dia bukan iblis, tapi jin yang disuruh menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi iblis sudah tidak diperintah lagi. Ya. Nah, sama seperti itu tadi Anda mengatakan iblis itu dari para malaikat. Nah, ketika dia berupa iblis, adakah perintah untuk menyembah? Tidak ada. Padahal Yesus mengatakan apa? Yang disuruh menyembah itu adalah ketika malaikat ini statusnya sudah menjadi iblis itu. Karena dikatakan apa? Nyala iblis. Ya, Sebab tapi gini pada loh, Bang. tertulis engkau harus menyembah Waktu Tuhan dia masih Allahmu. belum, maksudnya waktu dia di sorga, tentu saja semua malaikat mendapatkan perintah untuk menyembah Tuhan. Karena dia nggak mau menyembah, makanya dia diusir dari sorga. Ya. Bagaimana mungkin disuruh menyembah? Pemberontak itu apa mau? Misalnya disuruh taat lagi, kan enggak ada. Dalam maksudnya kalau kita lihat perpolitikan juga gitu kan, pemberontak suatu negara. Kalau disuruh taat emang dia mau? Nggak mau kan, Bang? Ya, kalau udah nggak mau ngapain Yesus ngomong iblis disuruh nyembah Allah kan? Yesus juga yang kena nanti jadinya. Oke, sekarang yang kedua, silakan. Di mana ada tertulis sebagaimana yang dimaksud Yesus di dalam kitab Taurat dan kitab Mazmur, kitab para nabi. Mesias itu harus menderita. Mesias itu harus mati dan itu bangkit. kan ada di Yesaya 53, Abang. Silakan. Yesaya 53 ayat berapa? Bahwa Mesias itu harus hampir menderita. seluruh pasal itu, Bang. Hampir seluruh pasal itu menyatakan tentang Mesias. Apa mau saya bacakan?
Silakan. Di mana ada tertulis, ya tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Silakan. Jadi gini, ya oke Bang. Di Yesaya pasal berapa Mesiasnya mati? Jadi pasal gini ya berapa Bang, Mesiasnya kalau saya boleh bangkit? jelaskan gini Bang, sebentar sebelum saya ke Yesaya 53. Jadi para nabi itu ya Bang mendapat pesan-pesan ilahi, ibarat itu apa? Pasal-pasal yang memang harus kita susun Bang. Jadi misalnya kepada Nabi Mika ya. Kalau nggak salah Mika 2 ayat 5 itu dikatakan Yesus itu akan lahir di kota Bethlehem. Kepada Nabi siapa ya? Zakaria misalnya, Yesus itu akan datang sebagai Raja Damai dan akan mengakhiri perang. Jadi memang kepingan-kepingan informasi ini disebar kepada para nabi Bang, gitu. Jadi kita yang harus menyusun pasal-pasal ini sehingga menjadi suatu bangunan yang gitu. Yang itu juga keturunanmu akan meremukkan, termasuk itu. Iya. Di Kejadian 3 ayat 15 itu sebenarnya Yesaya 53 ini waktu jelas Yesus disalib itu begitu. Ini Yesaya 53 satu pasal jelas untuk Yesus. Benar. Betul. Oke, menurut Anda di Yesaya 53 ayat Yesaya 53 itu untuk Yesus. Di situ dikatakan ia tumbuh dari tunas kering. Coba dibaca itu. Ya, arti tunas itu tunas Daud, tunas Isai, tunggul Isai. Nah, tunas Daud. Di itu situ maksudnya. Kering itu kan artinya mandul dia. Oh bukan Bang. Gini Bang. Tanah kering itu ya. Jadi hati manusia itu diibaratkan tanah. Itu ya, jadi berarti mewakili ke kondisi bangsa Israel. Jadi kalau berdasarkan Yesaya 5 dinantikannya keadilan, tapi yang didapatkannya hanya kelaliman. Dinantikannya kebenaran, hanya ada keonaran. Jadi harusnya bangsa Israel ini menghasilkan keadilan dan kebenaran, tapi nggak ada hasilnya. Yang ada adalah yaitu ketidakadilan, gitu Bang. Jadi tanah ini yang maksudnya nggak ada keadilan yang dihasilkan, gitu Bang. Tanah yang kering itu maksudnya begitu. Iya betul. Ini bukan mandul, bukan. Jadi ini yang kalau itu alasannya, maka itu tidak hanya bisa merujuk kepada Yesus, karena yang hadir di Israel itu bukan cuma Yesus, nabi-nabi itu banyak. Ada setelah Yesaya banyak kan? Tidak. Ada masuk kemudian. Ya, jadi kan di pasal 10-nya di situ ia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Yesus punya keturunan rupanya. Lah, kita ini keturunannya Bang. Orang yang percaya adalah keturunan Kristus. Orang yang tidak diperanakan secara keinginan laki-laki, tapi karena keinginan roh dari Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan disebut anak-anak Tuhan. Itu Bang. Jadi harus ngerti ya, maksudnya kapan Yesus berbicara pada tataran dunia atau kapan Yesus berbicara tentang hal-hal surgawi. Kalau Anda mencampur adukan ya jadinya susah mengerti Bang. Kamu lebih pintar dari saya, kenapa yang bentar. Sebenarnya Yesaya ini tidak sampai ke Yesus sebenarnya. Kalau Anda lihat Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya bin Amos yang dilihatnya pada zaman, ini garis bawahi ya, pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Betul. Ini saja. Ya, jadi penglihatan Yesaya ini nggak sampai ke zaman Yesus. Makanya kalau dipaksakan ngaco nanti. Aduh, penglihatannya itu terjadi di zaman raja-raja ini. Tapi jangkauan dari yang dilihatnya adalah sekitar beberapa ratus kemudian. Gitu loh Abang. Gimana sih? Abang? Penglihatannya didapatkan di zaman raja-raja ini. Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Mereka adalah raja-raja Yehuda. Pada zaman raja-raja Yehuda. Jangkauan dari apa yang mereka lihat itu akan memakan waktu ratusan tahun Abangku ya. Ruang lingkup penglihatan Yesaya hanya sampai pada raja-raja Yehuda itu, nggak sampai kepada gitu, zaman Bang. Yesus, nggak sampai. Makanya kalau dipaksakan ngaco nanti. Contoh,
Ini saya kasih penglihatan contoh. itu diterima di zaman raja-raja ini ketika mereka berkuasa. Kok abang bacanya jadi lain sih? Kok jadi lain gimana? Orang Enggak, jelas jadi ruang penglihatan lingkup di itu situ, gini, Bang, tadi ruang kan lingkup di zaman penglihatan ini itu. diterima di zaman raja-raja itu. Jadi memang Hizkia ini hidup di zaman raja-raja ini, Bang, gitu. Nah ya, berarti Iya. kan penglihatan Yesaya nggak sampai ke zamannya Yesus. Makanya Nah, tidak justru ada penglihatan tidak itu ada ayat. berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Makanya tidak ada ayat yang bisa nyambung ke Yesus nanti. Contoh, orang-orang Kristen sering mengutip Berapa Yesaya. ribu tahun itu tergenapi? Berapa Contoh ribu nih, tahun ini itu saya kasih tergenapi? contoh Bu Karyana. Di Yesaya 7 ayat 14 itu larinya ke Yesus, padahal nggak nyambung di situ. Karena janji itu hanya untuk siapa? Ahas. Ya, nggak sampai ke zaman Yesus itu. Iya. Ya, tapi itu gini, Bang, berkaitan. misteri ilahi yang maksudnya memang ada di dalam kata-kata yang diucapkan Nabi, tapi sebenarnya perkataannya itu juga mengena kepada misalnya raja, gitu. Sebagian Dari mana itu sampai kepada Yesus? Kalau di Yesaya 8 ayat 8, Bu, bagaimana itu sampai kepada Yesus kalau di Yesaya 8 ayat 8 Immanuel udah nongol? Coba Anda baca Yesaya 8 ayat 8 tuh. Immanuel sudah nongol di situ. Bro, Yesaya 8. bahkan Yesaya itu masa yang akan datang. Itu. Nggak ada masa akan datang. Itu janji. Belum Immanuel terjadi. itu nanti dihadirkan itu sebagai jaminan untuk Ahas bahwa negerinya tidak akan dikuasai oleh Raja Rezim dan Raja Pekah bin Relmaya. Ya, itu janji Tuhan. Kan hal itu tidak akan terjadi katanya kan. Menurut siapa Yesaya kepada Ahas, tapi Ahas tetap tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, mintalah pertanda dari Tuhan. Tapi Ahas tidak mau. Tidak, aku tidak mau minta dari Tuhan. Kalau begitu biar Tuhan sendiri yang akan memberikan bukti bahwa akan lahir seorang anak dari perawan yang akan diberi nama Immanuel. Nah, ini janji Tuhan kepada Ahas atas keraguannya, atas kekhawatirannya negaranya akan diduduki oleh dua raja, yaitu Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Makanya nanti di ayat itu sebelum anak itu mengenal yang baik dan yang buruk, negeri yang dua rajanya kamu takuti akan ditinggalkan menjadi kosong. Nah, itu terbukti di Yesaya 8 ayat 4. Coba dibaca. Yesaya 8 ayat 1 sampai 8, coba dibaca itu. 1 sampai 8? Ya, bacalah. Yesaya 8 ayat 1 sampai 8. Tuh, itu jelas itu. Di situ nanti Tuhan, kekayaan Asyur akan diangkut kepadaku. Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa. Maher Syalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Bereknya. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Syalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu memanggil bapa, memanggil ibu, maka kekayaan Damsik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Terus lanjut sampai ayat 8. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezim dan anak Remalia. Oleh sebab itu, sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan yang besar meluap-luap di atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air itu akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ya. Immanuel udah nongol, ya kan?
Yesaya 8 ayat 4 itu tadi itu sesuai di Yesaya 7 ayat 15-16 kalau nggak salah. Sebelum anak itu mengerti yang baik dan yang buruk, betul. Dua raja yang kamu takuti akan ditinggalkan menjadi kosong. Sama sekali ini nggak cocok untuk Yesus itu. Mau dipaksa kayak apa nggak bisa. Memang Immanuel itu ayat 18 aja Bang, sampai ayat 18 aja. Bentar. Immanuel itu adalah nama lain dari Maher Salal Hasbas. Nah, perempuan yang melahirkan itu adalah istrinya Yesaya. Karena di situ sebenarnya bukan perawan di situ, tapi perempuan muda, Betulah. Dalam bahasa Ibraninya Betulah itu kalau nggak salah itu. Jadi perempuan muda, siapa istrinya Yesaya melahirkan Maher Salal Hasbas yang juga disebut Immanuel. Nah, sebelum Maher Salal Hasbas itu bisa memanggil ayahnya, kekayaan negeri Damsyik akan diangkut di depan Raja Asyur. Begitu. Ya. Enggak makanya enggak cocok kalau Yesaya dilarikan ke Yesus itu enggak cocok. Iya Bang, jadi memang cocok kali lah. Ini, ya memang harus kita lihat mana yang berkesesuaian dengan kedatangan Tuhan Yesus. Memang harus harus disortir istilahnya begitu Bang. Jadi memang nggak keseluruhannya, gitu. Ya. Itulah keunikan dari nubuatan yang disampaikan kepada para nabi. Kita ini harus mampu untuk menelisiknya. Bahwa ini berbicara tentang nubuatan kepada Mesias. Memang begitu Bang tekniknya. Ya, kita kembali kepada pertanyaan tadi ya. Memang tidak ada tertulis secara eksplisit Mesias itu harus menderita, mati, bangkit dari antara orang mati. Nggak ada. Anda cari, nggak ada. Nanti belum ada pakar Kristen yang bisa menjawab Bang. itu. Sebentar Bang. Silakan. Kayaknya ayat 3 itu ada ya, sebentar ya. Silakan. Nggak ada. Saya udah khatam itu Bu. Nih nama saya Bibel Berjalan. Khatam saya. Kok aku ngomong sendiri, yang lain gimana nih? Ya ini yang kan lain gini Bang nih, yang kalimat gini Bang ya. Ya dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Itu kan berarti bicara tentang kematiannya. Sama enggak seperti yang tertulis itu di Lukas 24, menyambungkannya ini 46 itu. Dia bangkit pada hari ketiga itu adanya di Hosea 6 ayat 2. Coba gitu, Hosea 6 ayat 2 silakan. Jadi memang yang nubuatan para nabi itu ibarat puzzle-puzzle yang memang harus disusun gitu loh. Kronologisnya itu memang harus disusun, Bang. Coba Yesaya berapa? Hosea berapa tadi? Bentar, Hosea berapa? Hosea 6 ayat 2, Bang. Coba bicara dibaca. tentang bangkit daripada hari ketiga. Coba dibaca, Kak. Aduh, lihat dulu nih. Ya, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Iya, kalimat yang terkait dia akan membangkitkan kita. Yang dimaksud Yesus, dia akan bangkit, bukan membangkitkan. Gimana sih? Ayatnya kan jelas, Mesias harus menderita, mati dan bangkit, bukan membangkitkan. Kok membangkitkan kita larinya? Makanya itu saya bilang, di mana ada Mesias bangkit itu? Tidak ada. Itu di situ membangkitkan. Ia akan membangkitkan kita. Benar, Bang. Gini loh, Bang. Waktu Yesus bangkit, jangan lupa ada orang-orang yang dibangkitkan sesuai dengan Matius 27 ayat 51, Bang. Ada orang-orang yang kan kuburannya itu terbongkar ya. Kuburannya terbongkar dan mereka bangkit. Ini, Bang. Jadi nggak hanya yang saya minta bukan orang bangkit,
Yang saya minta bukan orang bangkit pada Yesus bangkit. Yang saya minta di mana Mesias bangkit. Itu yang saya minta. Bukan Mesias membangkitkan atau ada peristiwa kebangkitan ketika Yesus disalib itu. Mesias itu bangkit dan bisa dikatakan dia membangkitkan dirinya sesuai dengan apa? Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 17-18 bahwa dia berkuasa memberikan nyawanya di dan perjanjian lama Yesus. Jadi dia Mesias itu membangkitkan bangkit dirinya sendiri, Bang. Di mana di dalam perjanjian lama Mesias bangkit, bukan membangkitkan. Gimana sih? Kan iya, bangkit itu artinya apa, Bang? Dia bangkit artinya apa? Dia membangkitkan dirinya sendiri, gitu, Abang. Iya, di mana Yesus Mesias itu bangkit di mana, sendiri Kak? itu artinya bangkit. Terserah lah Bangkit sinonimnya adalah membangkitkan diri mau sendiri. ditafsirkan terserah Itu, Bang, mau ditafsirkan bahasanya apa gitu, itu Bang. terserah Anda. Ya. Yang Setuju penting nggak, ada Karyana? tertulis, yang penting ada tertulis Mesias bangkit. Mana? Setuju gak, Karyana? Jadi namanya bangkit itu membangkitkan diri sendiri. Itu di situ membangkitkan diri sendiri atau membangkitkan kita? Iya, membangkitkan diri. Maksudnya ya kita itu ya termasuk Yesus itu sendiri lah, Bang. Gimana sih? Yesus Ini ada membangkitkan orang dirinya ngomong nih, dan- Bu Karyana akan menggaji kita. Apa Bu Karyana juga menggaji dirinya sendiri? Kan enggak. Itu kan Iya, jelas. kan. Iya, akan membangkitkan kita. Kita Bang, di situ kan orang Yesus yang itu berbicara, mampu bukan membangkitkan termasuk dirinya orang yang sendiri, membangkitkan dong. sesuai dengan Yohanes ini 10. ngaco ini. Dia mampu membangkitkan dirinya sendiri, Bang. Saya Dan nggak juga nanya itu. membangkitkan orang-orang Saya lain. nggak nanya itu, Kak. Saya tanya Ya, di nggak, Karyana? mana di dalam Yesus perjanjian membangkitkan lama dirinya ada sendiri nggak, Karyana? Mesias bangkit. Itu saja kok. Di mana ada Mesias bangkit? Beda apa? Beda konteks. Di mana Yesus bangkit, terus bangkit sendiri. Beda-beda Iya, konteks. di mana Ya. Mesias bangkit itu di mana? Mesias menderita, mati. Nah, mati aja belum tadi. Mati, bangkit. Dari antara orang mati tadi pada udah, yang Bang, ketiga. diri saya. Maksudnya kan menyerahkan nyawanya ke dalam maut itu artinya mati. Jadi gini loh, Bang, kalau kita kan gini kata-kata itu kan punya sinonimnya juga. Menyerahkan nyawa ke dalam maut itu artinya mati. Bahasanya yang berbeda di tempat lain. Aku Iya. sedang Kalau Bapak mau, maksudnya benar-benar tertulis mati, bangkit, ya piye toh, Pak? Nggak begitu. Ya nggak ada dong. Berarti Dari masih tahun nggak mungkin sama berarti masih bahasanya. beneran iblis. Ketika iblis mengutip cocok ayatnya. Mana pernah benar iblis, aduh. Sebab ada tertulis malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Persis yang dikatakan iblis. Masa giliran Yesus ngutip nggak persis? Sama Karena apa itu tidak? malaikat menuntun Yesus pada saat dia di bumi. Nah, berarti lebih cerdasan iblis dong. Kalau begitu. Ya, menurut Anda iblis nggak apa-apa. mengutip secara lengkap dia. Ya kan ada tertulis Ya, tentang kan Anda di pihak engkau. iblis. Bentar. Ada tertulis tentang engkau kata iblis. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Benar ada tertulis mirip, bahkan bisa kita katakan persis itu tertulis seperti itu. Nah giliran Yesus sama sekali harus dikarang-karang dulu, ditafsir-tafsir dulu supaya bisa merujuk kepada tulisan itu. Gak nyambung gitu loh. Iblis lebih pinter di sini daripada Yesus kalau begitu. Masa sih? Lah, coba cek aja. Berarti Yang dikatakan iblis di dalam Matius iblis, ya. itu, ya di dalam Matius itu, lalu kamu cek di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Sama enggak itu? Sama. Giliran Yesus kenapa harus diputer-puter? Giliran iblis langsung ketemu ayat jebret nih ayatnya. Giliran Yesus muter-muter dulu. Itu pun nggak nyambung. Tapi tadi udah ada di Yesaya 53. Di situ Udah nggak ada tadi. dikatakan Mesias mati. Mana ada? enggak Ditafsir kenal. dulu. Pada saat itu nggak ada Mesias. Ditafsir Mungkin lah. ditafsir dulu, baru diartikan ke Mesias. Padahal Jadi gini. kalau dikatakan tertulis itu bukan ditafsir, tapi tersurat, bukan tersirat, Bu. Ngomong terus, apa deh? Bisa Kan gantian nggak? sudah saya garis bawahi tadi, tertulis itu tersirat.
Kalau ditafsir itu kalau tertulis itu tersurat. Kalau ditafsir tersirat. Nah, yang Anda berikan kepada saya itu bukan tersurat, tapi tersirat. Gitu loh. Bedakan dong antara tersirat dan tersurat. Oke, sama saya cukup ya. Biar gantian sama Bang Tapi Kores. memang Yesus itu terkenal Bang berbicara dalam bentuk perumpamaan. Tetapi Itu saya kepada tahu. murid-muridnya dia berbicara dengan terus terang itu. Itu saya tahu, Bu. Itu tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang berbicara tentang Bapa. Itu tahu, sayanya tahu. Tapi ketika kita berbicara tentang tulisan, itu bukan berbicara tentang perumpamaan. Ya, tulisan. Ini di sini ada tertulis opo. Ya, ada tertulis opo nih, opo. Tertulis itu harus seperti itu. Tidak boleh dikarang, tidak boleh ditafsir. Gitu loh. Kecuali kita berbicara tentang perumpamaan, ya perumpamaan, silahkan. Mau kamu tafsir kemana, silahkan. Tapi kalau berbicara tentang tulisan, merujuk sebuah tulisan, ya harus seperti itu. Saya kasih contoh, misalnya Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis. Saya jujur orangnya, kalau ada tertulis saya bilang ada tertulis. Di mana? Di Ulangan 6 ayat 9 kalau nggak salah. Ada seperti itu. Manusia bukan hidup dari roti saja. Ada tertulis seperti itu. Tapi giliran ini ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Zong. Itu gabungan dari semua kita, Bang. Itu gabungan dari semua kita, Bang. Silakan saja. Yang tadi disebut Yesus itu gabungan dari semua kita para nabi. Silakan saja Anda Kesimpulannya adalah gabungkan. Mesias harus Misalnya nih, akan bangkit pada hari ketiga. Iya, silakan Kesimpulannya, saja Bang. Anda gabungkan dari kitab Taurat, kitab para nabi dan Iya, kitab Mazmur. betul. Misalnya di kitab Taurat Mesias harus menderita. Di Iya, Yesaya harus mati. Di Mazmur mati dan bangkit dari antara orang Iya. mati. Di kitab lain Iya. pada hari yang ketiga, silakan. Di mana itu? Silakan. Anda puzzle-puzzlenya Anda kumpulkan sehingga bunyinya seperti itu. Kalau tidak, itu berarti penafsiran. Masih penafsiran kalau tidak. Karena kita berbicara tentang tulisan. Oke, ya. Ada kok yang sebagian udah memang saya kumpulkan ada Ya, kok, Bang. yang saya kumpulkan. perumpamaan 7 abad tidak diserupakan Iya, jadi dalam memang- pengertian. Jadi memang harus roh yang bekerja untuk memikirkan dan mengertikan isi dari Bible. Gak bisa. Tidak akan mengerti. Tidak akan mengerti. Ya. Karena coba 7 abad masa ini Yesaya ini abad 1 sekarang kita baru mengertikan. Baru lahir Yesus di abad pertama. Yesaya sebelum itu. Di mana tuh? Gini ya, Bu. Kalau memang Ini misalnya ya Bang ya, Bang Bible ya. Ini saya bacakan nih ya di Yesaya 25 ayat 89. Ya, ternyata Tuhan itu dinanti-nantikan oleh orang yang beriman. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Jadi memang yang dinantikan itu Tuhan yang akan menyelamatkan kita. apa hubungannya dengan Lukas 24 ayat 46 ayat itu? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya dengan yang Iya, dimaksud maksud saya Yesus? ini kan contoh aja, contoh. Oh, Bang, itu contoh. yang dikatakan Yesus itu adalah kesimpulan bahwa seluruh kitab para nabi itu intinya kesimpulannya itu bahwa berbicara tentang Mesias akan menderita, akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sebenarnya kesimpulannya begitu. Dan semuanya itu tersebar di dalam seluruh nubuatan yang diberikan kepada para nabi. Gitu, Bang. Tapi gini Kak Rosi ya. Kalau memang kitab Yesaya itu berisi tentang bagaimana Yesus akan menderita, seharusnya ahli Taurat ketika ingin menyalib Yesus pakai aja itu kitab Yesaya. Ada tertulis loh di kitab Yesaya kamu harus disalib. Orang Yahudi kenapa nggak pakai itu? Harus pakai kebohongan, harus pakai saksi-saksi kan Yesus dusta. bilang rahasiakan sebelum anak manusia bangkit, dirahasiakan. Hah?
Nah, nggak ngerti. Kalau itu dirahasiakan, dari mana Kristen tahu? Sementara yang punya kitab aja nggak ngerti. Setelah anak manusia, jangan kamu bilang-bilang sebelum anak manusia mati dan bangkit. Contoh ini ya, contoh. Ada tertulis seperti itu. Ya contoh ini nubuatan ini contoh. Dikatakan di Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ini digenapi di Lukas, ya. Sementara di Yesaya mengatakan, ini bahasanya di Yesaya. Itu salah terjemah itu, Bu. Itu salah terjemah, bukan pemberontak-pemberontak itu. Di antara orang kaya sebenarnya itu. Diartikan ke pemberontak-pemberontak itu. Gimana kata Rahab diartikan? Itu salah terjemah itu LAI itu supaya cocok dengan Yesus disalib, padahal nggak nyambung. Kaya, Bang. Maksudnya apa, Bang, orang kaya? Ya di antara orang kaya siapa di situ? Memang nggak. Di antara para penjahat, pemberontak-pemberontak. Ada kok di sini. Di kiri kanan itu bukan penjahat, Bu. Bukan. Orang Yahudi, tanya Bang Billy ya. Itu bukan orang kaya, orang jahat, tapi orang kaya di situ. Tapi disalahartikan oleh LAI orang jahat, para penjahat, padahal orang kaya di situ. Itu salah terjemah itu. Ya orang kaya pun orang jahat. Nah, ini lain lagi nih. Orang kaya orang jahat, kalau bukan Riana kaya berarti bukan Riana jahat. Lebih mudah. Gajah masuk ke dalam lubang jarum. Ya, nggak ada gajah masuk lubang jarum, Bu. Anda itu nambah-nambah ayat. Unta. Loh. Ya udah sama. Ya kalau ayatnya bukan gajah, kau bilang gajah. Ayatnya unta itu. Lebih kecil lagi ayam ke lubang jarum. Daripada orang kaya. Berdasarkan ayat, kalau Anda bilang gajah, Anda merubah ayat karena yang tertulis di situ unta itu. Kalau Pak Ustadz bicara, kita ikuti. Ini yang aku baca tadi, itu di sini tergenapi di Yesaya dikatakan gini. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya dalam maut. Dan itu cocok untuk Yesus. Cocok untuk Yesus itu. Iyalah. Kapan Yesus mendapat jarahan orang kaya? Di mana dia? Bentar, belum selesai aku baca. Aduh, nggak sabaran ini Pak Ustadz nih. Bang, coba Yesaya berapa itu tadi? Yesaya 53 berapa? Artinya orang-orang kuat sebagai rampasan adalah para malaikat iblis yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Itu orang artinya, kok lari ke malaikat, Ibu, jangan artinya kemana-mana ini. Arti dari orang-orang kuat itu memang begitu, Bang. Waduh. Ini tafsiran dari mana lagi nih? Orang dilarikan ke malaikat, Bang. Nih parah ini. Bang, ya kan di Kolose ya di belum siap dibaca udah nggak sabaran. Lah, udah itu saja Bang Kores. Bang Kores sudah kayaknya Bang Kores ini udah nggak pernah membahas ini, udah banyak dosa ini. Bang Kores ini. Masa di situ dikatakan Yesus akan mendapat jarahan orang-orang kuat, orang-orang kaya. Iya, orang-orang kuat larinya ke malaikat gimana sih? Nih Bang ya, gini Bang, saya bacakan Bang ya. Baca Bible itu barbar. Bang, saya bacakan ya di Kolose 2 ayat 15. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi malaikat iblis itu Bang, waktu Yesus mengalahkan maut, mereka tuh melongo. Apalagi waktu Yesus naik ke surga, mereka melongo. Mereka kayak apa, nonton gitu. Wah, itu Bang, ini yang dimaksud dengan Yesaya, orang-orang besar sebagai jarahan. Memang malaikat-malaikat itu disebut sebagai apa Bang? Tentara langit, pahlawan-pahlawan, orang-orang besar, orang-orang kuat. Ini teknik membaca Alkitab ya, kalau mungkin Abang nggak ngerti bacanya. Tapi yang dimaksud dengan orang kuat itu adalah malaikat-malaikat iblis Bang. Dan ini ditentukan, ada lagi 1 Petrus 3 ya, ayat 21-22. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Tuhan, setelah dia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatannya ditaklukkan kepadanya. Ya cocok dong orang-orang besar ini. Ini orang-orang kuat. Malaikat ke orang ini gimana sih Ibu? Sejak kapan malaikat ini tiba-tiba ada orang? Dulu, direnungkan dulu Bang. Dulu saya juga baca ayat ini Bang.
Saya pikir Nggak siapa ini masuk lah, orang-orang Bu. besar ini? Nggak masuk. Itu kan hanya untuk mensinkronkan dogma saja. Masuk manusia dikatakan malaikat gimana sih? Bang, Nggak nyambung. Abang nggak tahu ya kalau malaikat itu juga disebut orang, Bang. Ketika malaikat tapi itu mereka berupa orang-orang besar, orang-orang yang Masih. gagah perkasa. Masih. Ternyata lebih Betul, banyak Bang. persamaan Mereka kita disebut daripada orang juga, perbedaan. tapi orang yang memang orang-orang besar, orang-orang kuat. boleh malaikat itu disebut orang, boleh ketika malaikat itu menjelma menyerupai orang. Itu mungkin bisa disebut seorang malaikat karena dia menjelma menyerupai orang. Tapi ketika malaikat itu dalam bentuk aslinya nggak bisa Yang ini dikatakan buktinya, orang. Ini buktinya, yang ini bapak ini buktinya menjelma dia. Iya Yang kan mana, kayak yang gini mana? Bang di Ibrani 13 Yang mana, ayat yang 1 mana? ya. Katanya gini Bang, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang asing karena dengan tidak diketahuinya dia telah menjamu malaikat. Jadi gini Bang, kalau Abang misalnya ketemu seseorang bisa jadi ya orang asing ya, orang itu malaikat. Mereka berkeliaran Bang dalam kehidupan kita sehari-hari, cuman kita nggak tahu makanya kalau dia tadi malaikat. kan saya udah bilang Itu Bu. kenyataan Bang. Oke. Itu kenyataan bahwa memang ada Oke. orang-orang. Itu udah saya katakan tadi. Kalau malaikat itu menjelma menyerupai seseorang, bolehlah itu disebut orang. Iya. Tapi ketika dia dalam bentuk malaikat, nggak bisa dikatakan orang. Nah di sini kenapa orang di sini Anda bilang malaikat? Apakah malaikat yang ditaklukkan itu berupa orang? Iya Rosi, Kan begitu Rosi jadinya. nggak ngerti bapak itu. Ya Bang. Padahal sudah banyak jelmaannya. Bang. Jadi kan memang malaikat ini ya bisa tampil sebagai orang, bisa tampil dengan bentuk Apakah Yesus ini bentuk ilahinya menaklukkan bisa. orang yang adalah malaikat gitu loh maksud saya itu ada enggak seperti itu? Enggak ada, di mana ada? Bang, ini Bapak nggak makanya Alkitab percaya. itu ya memakai kata-kata keyword yang memang Banyak jelmaannya. ya kata-kata Banyak keyword jelmaan itu malaikat Bang, itu. kalau kita nggak ngerti ya akhirnya kita menerjemahkannya kita pikir orang tapi sebenarnya merujuk pada para malaikat gitu. Menjelma. Ya ada jelmaannya malaikat-malaikat itu yang di jalanan itu. Iblis semua itu jelmaan dari malaikat. Saya mendapati ya, ini gini Bang, Bible. Saya mendapati di Alkitab Bang, bahwa malaikat itu ya Bang disebut apa? Pahlawan, orang gagah, orang kuat, orang yang tegap. Itu disebutnya begitu Bang. Benar deh. Nanti saya cari di ayat-ayat yang menunjukkan silakan, mereka silakan, disebut silakan. orang, tapi ya kemampuannya adalah kemampuan memang kemampuan malaikat. Jadi kalau mereka berjalan misalnya gunung bergoyang, kan gitu Yahweh ini. Waktu dia datang dari Sinai katanya gunung itu bergoyang. Hujan turun. Jadi kenapa? Karena dia dewa badai. Jadi gini ya, malaikat itu bisa tampil sebagai manusia atau tampil dalam bentuk aslinya yaitu makhluk-makhluk yang memang punya kekuatan kosmis. Iya, nggak Punya masalah kesaktian, kalau dengan kata lain punya kalau kesaktian, memang Pak. Yesus pernah menundukkan orang yang adalah malaikat, cocok. Tapi kalau tidak, nggak cocok. Anda tafsir kemana pun nggak nyambung gitu loh. Ya. Ya kan, karena di Ya situ udah, dikatakan terserah aja lah, Bang. ia akan mendapat jarahan orang-orang kuat. Lah, orang-orang kuat yang mana yang ditaklukkan itu? Gitu loh. Tadi kan saya udah ngomong Bang. Ini ayatnya katanya ada nih, saya bacain di perjanjian baru kan 1 Petrus 3, 2122, Kolose 2 ayat 15. Ada lagi. Ya malaikat. Orang bukan orang kan. Orang malaikat Bang, Masa betul. malaikat diartikan orang ini kan ngaco jadinya. Kecuali orang itu memang asalnya malaikat gitu loh. Ini kan tidak ada penahluan sama sekali. Yesus saja tidak berdaya ketika disalib. Apanya malah menaklukkan, apanya yang ditaklukkan? Gak ada, Yesus gak Ya, berdaya jadi di gini situ. Bang, kan iblis itu keahliannya di bidang maut kan, dia raja maut. Nah Yesus mau nunjukin bahwa lewat kematiannya aja mautnya iblis kalah. Ini namanya ibaratnya Bapak mengalahkan seorang pecatur hebat ya dengan keahlian Bapak bercatur gitu. Ini keahlian iblis malah gembira karena bisa membunuh Yesus. mengalahkan dia dengan apa? Dengan kematiannya. Ya dengan matinya aja udah kalah, apalagi Yesus pakai kekuatan ilahi. Ya udah Berarti iblis menang di gitu. sini, Bu. Berarti iblis itu menang, bisa membunuh membunuh Yesus melalui tipu daya dia, melalui Yudas. Menang dia karena memang iblis ini menghendaki Yesus mati. Iya, Kenapa di giliran mati dikatakan mati. Yesus yang menang? Oh, Yesus yang mati, iblis atau Yesus di situ?
Yang gagal. Yang gagal jelas Yesus. Iblisnya merdeka menang. Karena yang dikehendaki iblis terjadi. Makanya tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 44, ya kan, iblislah bapakmu. Ya karena kamu ingin membunuh aku, iblislah bapakmu. Bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Memang kehendak iblis adalah membunuh Yesus. Nah kalau Yesus benar mati oleh rencana iblis melalui bisikan Yudas, iblis menang. Lah kok malah diputer-puter Yesus yang menang, ini gimana ini? Oke ya, sama saya cukuplah segitu. Silakan yang lainnya, monggo. Siapa Bang Kores? Gantian tampil, aku mau ngerokok dulu. Kecut mulutku. Ya udahlah kalau begitu. Akhi Juma, mana nih Akhi Juma yang punya rumah nih? Tidur jangan-jangan. Ya udah, kita lengkap aja lah. Turun aja dulu. Oke, udah beres ya, Kak Rose. Kita udahan. Maksudnya gini, tadi Bapak ini kan saya mau menjelaskan, dia udah 80% menjelaskan ya nggak dikasih kesempatan bicara, jadi sulit ya kan. Udah nggak mengerti, nggak dikasih kesempatan yang mengerti, ya sulit lah. Dalam hal itu dari tadi pembahasan kita, Kak Rose, aku salut padamu. Ya, Anda lebih menguasai dalam hal itu ya. Jadi gini, dalam kebenaran ini nobody perfect. Ya, bisa jadi kadang-kadang bisa lebih pintar Bang Juma. Ada yang dikuasai Kores, ada yang saya kuasai. Jadi Kak Rose tadi menguasai itu lebih sedikit, lebih apa ya dalilnya tadi. Saya akui. Jadi saya kalau memang apa adanya ya sebenarnya yes, oh yes. Kalau tidak ya tidak gitu Kak Rose. Jadi aku minta maaf karena selama ini kita selalu membahas Yahweh itu iblis, ya kan? Dan kita semua tidak meyakini bahwa Yahweh itu iblis. Nantilah secara di roomnya Kristen kita bahas itu. Oke? Iya Karyana, iya. Terima kasih ya Karyana. Saya juga dalam hal ini ya sebenarnya keputusan saya menyatakan Yahweh itu sebenarnya juga saya pikirkan dalam-dalam kok, bukan karena begitu aja. Itu memang tak terbantah itu Bu Rosi, kalau Yahweh itu iblis itu memang tak terbantah lagi. Ya, Karyana, saya juga mohon maaf ya. Iya, kalau Yahweh iblis itu memang tak terbantah lagi. Mau muter jungkir balik seperti apa itu nggak terbantah karena memang kelakuan Yahweh itu memang seperti iblis, Bu Karyana. Janganlah nyerocos terus. Kami lagi. Bentar Bu Karyana, saya setuju ini sama Bu Rosi di sini. Kan tadi Anda setuju sama Bu Rosi, saya biarin. Sekarang bentar dong. Saya setuju sama Bu Rosi, masa saya dihalang-halangi? Saya setuju dengan Bu Rosi. Kalau Yahweh itu memang iblis tak terbantah lagi. Sekarang gini Bu Karyana, saya tanya nih. Anda setuju enggak kalau Yahweh ini yang Anda anggap Tuhan ini tapi mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Anda setuju itu? Enggak ada adegan seks. Oke. Anda bilang enggak ada, saya kasih ayat. 2 Samuel, Anda baca. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Anda baca di situ. Beginilah firman Tuhan. Kita lanjut nih ceritanya. Enggak apa-apa. Ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku tadi Bapak udah capek. Ya, saya kira bentar. Saya kira ada yang mau nyambung selain saya gitu loh. Tapi kan nggak ada kan. Jadi gini. Saya kasih ayatnya 2 Samuel. Iya, 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan akan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bertidur, ya, dalam terjemahan yang baru akan tidur, dalam terjemahan lama akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel.
Jadi Yahweh ngambil istrinya Daud, diberikan kepada orang lain untuk diprot-prot di siang hari di tempat umum di depan seluruh mata orang Israel. Anda setuju enggak ini perbuatan Tuhan atau ini perbuatan setan? Nah itu. Oke, udah Pak, udah boleh saya bicara? Tolong beri saya waktu ya. Ya, beri saya waktu. Ini Pak, memang zaman dahulu itu mata ganti mata. Kalau salah langsung bun-bun, ya. Di sini perikopnya adalah Nathan memperingatkan Daud. Ini Nabi Nathan loh, memperingatkan Daud tentang kelakuan Daud yang berbuat tidak senonoh kepada istrinya Uria. Oke? Di sini dikatakan dan Daud menyesal. Itulah kelebihan Daud. Dia menyesal dan bertobat sehingga dia selamat. Kalau Raja Saul tidak. Oke. Dikatakan di sini kita baca ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ini perumpamaan ini. Menegur secara halus. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing dan domba, lembu, sapi, bla bla bla. Terus dia bercerita kepada Daud, Nabi Nathan, diutus Tuhan. Pada waktu yang orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing, domba dan lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya. Ia kemana-mana sih ibu ini? Tunggu. Ini ceritanya ini apa? Kok bukan Samuel yang kita bahas. Inilah. Giliran dijelaskan nggak mau. Kemana-mana, Ibu langsung ke intinya saja. Anda setuju tidak dengan perbuatan Tuhan yang seperti itu? Anda nggak perlu menjelaskan tentang ini itu. Saya bahkan paham ayat itu dari pasal 11. Ketika Salomo berjalan-jalan di atas sotoh, melihat istri Uria yaitu Betseba sedang mandi. Itu saya paham cerita itu, Bu. Dan penggenapannya pun saya tahu di mana, di dalam 2 Samuel 16 ayat 22 saya paham. Sekarang saya tanya kepada Bu Rosi, Anda setuju dengan perbuatan Tuhan Yahweh yang mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks? Nah, itu saya tanya Bu Rosi di sini. Tunggu. Enggak, Bang. Ya. Bentar. Itu aja, nggak usah kemana-mana, Bu. Anda nggak perlu menjelaskan ini. Saya ini pakar Bible. Saya tahu konteks apa yang saya bicarakan, Bu. Saya cuma itu konteksnya kan penghukuman nih. Penghukuman kepada Daud karena sudah mengambil istrinya Uria. Kasih kesempatan nggak biar aku turun? Lah kamu kemana-mana sih? Saya ingin langsung to the point. Anda setuju tidak dengan perbuatan Tuhan yang seperti itu? Itu saja. Aku baca dulu. Alah. Ya. Beginilah firman Tuhan, 11 saja aku percepat. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Seorang raja loh, Raja Daud berdosa, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Siapa itu terjadinya? Salomo, siapa yang mengambil istri Daud? Ada kan anak-anaknya kan? Baca 2 Samuel 16 ayat 22 kalau mau tahu. Ya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, yaitu mengambil Uria. Tetapi engkau akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepadamu Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, ini Tuhan palsu atau Tuhan mana nih? Bingung saya, apakah ini Tuhan palsu? Daud bertobat, dia selamat. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau telah dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan metong. Memang betul. Berdosa langsung mati. Pertanyaannya, Anda setuju itu perbuatan Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum atau tidak? Itu pertanyaannya. Dengar Pak, kalau kita yang ngomong ini, ada Tuhan langsung zaman dulu, langsung metong kita di sini. Salah satu. Ya apa sih yang benar? Kok kemana-mana sih Bu Karyana? Lah udah. Ini coba saya nanya sama Bu Ros ini. Saya nanya sama Bu Ros ini. Bu, Anda setuju enggak perbuatan Tuhan? Bentarlah Bu Karyana. Anda setuju enggak dengan perbuatan Tuhan yang mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks? Setuju enggak? Tidak. Karena dosa Daud. Tidak. Udah. Dosa Tidak. Bu Karyana setuju enggak? Ya, akibat dosa Daud setuju. Oh setuju, jadi Anda setuju
hukuman itu perbuatan adegan seks Itu di tempat kata umum Tuhan, ditonton orang banyak. laknatkan dia. Ya, mati. Matilah engkau, mati. Gak masalah. Tuhan Itu yang kata Tuhan. maha suci, tapi perbuatannya Lah, kabul. kok. Aduh. Gimana Tuhan maha sih? suci, Bu. Masa Langsung akan hangus, melakukan Pak. sesuatu Zaman dulu langsung kabul? hangus. Apa dengar. bedanya? Apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno kalau begitu? Masih lumayan itu, masih hidup Daud, masih diberi kesempatan. Silakan Bu Rosi, Gimana? Bu Rosi, silakan Bu Rosi. Ini saya Tapi pasrahkan dibilang ke Bu Rosi Anda lagi, ini. sedang dipikirkan. Tuhan dulu langsung metong. Mati kan, dosa langsung mati, tidak ada ampunan. Parah ini. sekarang Kalau setuju parah ini. Maksud sejak Tuhan lahir Yesus, perbuatannya kayak sutradara film porno. diberi kesempatan kepada kita, ya, diberi kesempatan kepada kita. Itu dosa Daud sudah keterlaluan. Dia membunuh suaminya dan mengambil istrinya. Dia Daud sudah harus mati. Tapi Tuhan mematikan anaknya melalui itu Betseba. Nah, Itu ini yang lucu lagi. Yang lucu lagi Daud yang berbuat, perempuan istrinya yang dipermalukan. Bu Karyana punya suami nih, suaminya selingkuh. Bu Karyana yang ditelanjangi. Gimana ceritanya ini? Bapak protes sama Tuhan. Mana ada ditelanjangi Betseba? Enggak ada. Enggak ada. Dikawini di tempat umum itu apa kalau nggak telanjang, Bu? Gimana sih? Itu kan terbukti, itu yang jahat-jahat itu melakukan itu iya. kepadanya. Berarti kenapa Daud ini yang berbiadab, tapi istrinya yang ditelanjangi seperti itu, dipermalukan Ya seperti udah, berarti itu? Anda protes sama Tuhan. Anda memprotes itu Tuhan. bukan Tuhan, itu setan itu. Mana ada Tuhan seperti itu? Tuhan itu akan membalas sesuai dengan perbuatan orang Kamu nggak itu. memikirkan dosa Daud. Dosa Daud udah keterlaluan, wajar. Harusnya Daud yang dipermalukan, bukan istrinya. Loh, makanya berarti Bu Karyana ini mau ya suaminya selingkuh, Anda yang dipermalukan, Anda mau seperti itu? Istrinya digituin, nggak ada. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istrimu. Makanya kenali berarti dulu Tuhan istrinya yang kami. dipermalukan, istrinya yang dijadikan aktor Jangan pemain dipermalukan, dibumbun. Permalukan, apalagi? Dibunuh, dilaknatkan. Itu bukan perbuatan memalukan itu, Bu. Bu Karyana digilir secara umum di tempat umum itu bukan perbuatan memalukan. Nggak ada di situ dibuat, mana ditulis? Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Mana ada? Di Mana depan ada? seluruh mata orang Israel loh. Kok mana ada? Anda udah baca kok lupa. Penggenapannya itu di mana penggenapannya? 2 Samuel 16 ayat 22. Apa penggenapannya ditulis? Di situ si Amon ya kalau nggak salah, saya agak lupa, itu menggilir gundik-gundik ayahnya, dia sotoh disaksikan oleh orang Israel. Coba dibaca Bu Karyana. Ya, yang menggilir itu salah nggak? Yang menggilir itu salah nggak? Kalau itu memang kehendak Tuhan, enggak. Ya itu nubuatan, seizin Allah. Coba bentar Bu Karyana, biar dibaca dulu sama Bu Rosi. Di 2 Samuel 16 ayat 21 22 seingat saya di situ. Coba dari ayat 21 22 coba. 2 Samuel 16. Kenal dia sifat Tuhan di dahulu zaman perjanjian lama. Kenalilah sifat Tuhan kami. Itu maha cemburu. Pembunuh nomor 1, betul. Maha pembunuh. Kalian kan banyak maha pembunuh, betul. Ya, biar tahu. Itu nanti Coba akan dilakukan lagi biar kemudian dibaca di dulu neraka. Bu Karyana, biar dibaca dulu sama Bu Rosi. Jangankan Anda dengan saya Islam, sama Bu Rosi Anda udah bertentangan di situ kok. Ya, Bu Rosi gentle. 2 Samuel 16 ya Pak ya? Ya, 2122 di situ. Ya. 2122 coba dibaca. Seingat saya di situ, seingat saya. Iya. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel. Ya. Ini ya. Berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Terus? Sebab akibat. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata
orang Israel. Jadi ya memang anaknya Daud menggiliri istri-istri dari Daud ini. Betul. Si Absalom Itulah akibat dosa Daud. ya. Akibat Itu dosa Dan Daud. sesuatu dengan rencana dilihat oleh orang Tuhan. Israel. Ya. Rencana Tuhan. Tuhan berencana mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Jabang bayi, ini Tuhan. Oh, saya nggak mau. Ini iblis. Bu Rosi sepakat. Ini iblis. Iya, iya. Sepakat, Bang. Begini. Dengar, ini analoginya. Ya udah, sekarang Bu Karyana sama Bu Rosi silakan. Kasih aku kesempatan dulu. Kalau sama Kasih aku saya jelas kesempatan. bertentangan toh. Dengar dulu, aku kasih kesempatan. Aku pembelaan di pengadilan pun dikasihnya pembelaan, ya. Ya silakan. Dengarkan. Kalau di zaman dulu saya ini contoh nih Karyana, aku berdosa. Harusnya dilempari dengan batu, tapi diperingatkan sama Nabi kepadaku. Karyana, engkau semua anakmu yang lahir akan mati nanti. Apakah Tuhan mematikan anakku? Karena aku sudah berdosa. Harusnya aku mati, tapi hukuman yang kulahirkan semua mati katanya. Itu sebenarnya akibat dosa. Nah, ketika ini terjadi, bukan Tuhan yang dipersalahkan, tapi ini nubuatan. Nanti istrimu akan ditiduri oleh anak-anakmu. Inilah kejahatan akibat Daud. Seandainya Daud turut tidak membuat begitu, demikian kesalahan itu kepada Batseba, itu tidak terjadi. Itu sebab akibat. Itulah Tuhan kami sifatnya bertahu di perjanjian lama. Itulah Tuhan yang menjelma di kelahiran Yesus. Paham ya? Aku mau buat kronologi sebenarnya, mau aku gambarkan. Cuma nggak ada kesempatan. Lain kali. Bu Rosi mau menanggapi? Enggak, Bang, udah. Oke. Ya kalau Jadi, memang dia berkeyakinan begitu ya udah, tapi saya nggak. Bentar Bu Rosi. Itu bukan Tuhan. Saya menanggapi. Daud yang biadab, Daud yang merebut istri orang, dia tidak dihukum, tapi Daud malah dapat banyak. Anda baca di Yesaya 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu kepadamu, ya, istri-istrinya kepangkuanmu. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Enak Daud ini udah berbuat dosa dia. Tetap aja dikasih Tuhan, bahkan dikasih lebih. Telah kuberikan isi Tuhan. Coba dibaca ayat 8, Bu Rosi, ayat 8. 22 Samuel. Yesaya, Bang. 2 Samuel. Keturunan Daud. Oh, Mas. 2 Samuel 12 ayat 8. Coba dibaca di Yesus situ. keturunan Daud. Tapi Iya, bentar. 2 Samuel, ini yang kita bicarakan kelakuan Daud itu ya. Apakah Daud dihukum atau justru Daud dapat hadiah berlimpah, kan gitu tuh. 2 Samuel 12 ayat 8. Oke. Telah kuberikan isi rumahmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Waduh, udah berbuat biadab, bukannya dihukum dapat hadiah banyak. Ini Tuhan, ini setan. Karena dia bertobat. Jadi udah berbuat jahat dapat bonus ya, Bang ya, dapat bonus ya. Dapat bonus, udah berbuat dosa malah dapat bonus. Justru orang yang tidak tahu menau dipermalukan. Ya, atas perbuatan Daud ini kacau betul ini kacau. Kecuali doktrin, Bu. Anda bisa berkata begitu karena doktrin. Lepas doktrin, berpikir secara normal. Kayak Kak Rosi ini, pikirannya normal dah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brunda. Iya, memang kita diajarkan begitu bahwa tapi Pak De, Tuhan itu, di PL itu Tuhan semua, begitu memang. Karena tapi kan Bunda Rosi kan dibaptis bertobat, ya kan? Kata Karyana itu Tuhan di perjanjian lama itu ya turun ke bumi kan bertobat ke dibaptis. Jadi ketika kita baca perjanjian baru itu kasih kan. Kasihilah musuhmu. Perjanjian lama memang ya sesuai penyampaian Mbak Rosi tadi. Tapi kan udah bertobat dia dibaptis. Baptisan itu pertobatan. Bagaimana menurut Bunda Rosi? Yang salah dapat hadiah, yang nggak salah dihukum, ditelanjangin, dipermalukan, kacau. Belum lagi itu Pak De, yang tidak perawan disuruh dibunuh semua yang tidak perawan, yang perawan disisain.
Nah, ini masalah Daud dulu, Bu. Jangan ke mana-mana dulu. Ini masalah Daud ini loh. Kok Tuhan nggak adil sama sekali gitu loh. Yang biadab dapat hadiah, yang nggak tahu menau dihukum, malah ditelanjangi, dipermalukan, gimana? Iya, istri itu di bawah pengasuhan suami. Kalau di zaman dulu, itu loh. Berarti kalian aja sekarang begitu. Berarti Bu Karyana mau ya kalau suaminya selingkuh, Bu Karyana yang digitukan mau Ridhonya ya? suami, ridhonya istri. Udah, kalian pun begitu. Oke. Beda itulah. Tapi hukumannya suami tidak bisa ke hukumannya istri, tidak boleh, tidak ada di Islam seperti itu. Siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Begitu Bu di Islam itu, bukan seperti itu. Dia yang salah dapat hadiah, yang tidak salah malah dihukum. Ini gimana? Itu terserahmu lah. Itulah sifat Tuhan kami. Itu yang tertulis di Bible seperti itu. Mempermalukan semua orang kalau berdosa. Itu dosa Daud udah keterlaluan. Wajar. Itu rahasia Tuhan. Ya, begitu Rose. Siapa yang dibunuh? Anaknya yang dibunuh ya? Lebih parah nanti di depan. Semua dipermalukan yang menghina Tuhan di zaman sekarang. Tapi ketika dosa bertimbun-timbun sampai ke langit, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Itu nanti akan terlihat kambing dan domba. Kambing itu semakin menghujat, semakin jahat bertimbun-timbun sampai ke langit, sampai dor datang Tuhan, baru jadi sadar. Menurut Lalu dia katakan, pantas. adillah engkau Tuhan, ya matikanlah kami di neraka. Adillah engkau. Sampai kalian berkata begitu. Oke, itu tertulis nubuatan yang dikatakan Tuhan. Kalau sesuatu tidak terjadi, itu bukan nubuatan. Hah? Coba, sudah dibuktikan di perjanjian lama, terbukti di perjanjian baru dinubuatkan Bu Rose. Kenapa Anda ragu dengan yang kamu imani? Oke? Kata Yesus Matius 7, Karyana memanggil Yesus Tuhan. Masa kalian protes Tuhan mempermalukan kelakuan Daud dengan istrinya? Wajarlah. Dilaknatkan. Hati. Ini udah sakit kalau perbuatan seperti itu wajar sakit Bu. Tuhan yang begitu. Ya, aduh, gimana? Masa Tuhan perbuatannya cabul Itu kalau ilmunya cetek nggak masuk akalnya itu. Berarti Tuhan boleh cabul. Kok Tuhan yang cabul? Berarti Tuhan boleh perbuatan cabul. Akibat dosa kita ini sekarang bercabul-cabul ya, akibat dosa. Tuhan ini Tuhan yang akibat cabul dosa ini. Maut. Ya, elah. Tuhan ini cabul ini di sini karena Pak Ustadz pikir Daud menyaksikan itu nggak menderita hatinya. Inilah akibat dosaku. Itu pelajaran buat Daud. Dia tahu seorang Daud raja, karena Tuhan cabul. Seorang raja melakukan kepicikan kepada anggota-anggotanya, rakyatnya, itu kesalahan besar bagi Tuhan. Itulah hukuman untuk Daud. Masih lumayan tidak dibunuh. Daud nggak dihukum kok, jangan dibilang Daud dihukum. Daud dapat hadiah. Enggak dihukum Daud. Iya, setelah dia bertobat. Baca ayat 8. Setelah dia bertobat. Enggak, baca ayat 8. Ketika Daud sudah menyelingkuhi istrinya Uria, yaitu Batseba, malah Daud dapat hadiah di situ. Diberikan Tuhan, Ayub dicoba iblis. Tahu nggak? Anaknya, istrinya, apanya semua dimiskinkan. Anaknya mati. Ketika sudah dia lolos dalam pencobaan itu, dia berlipat ganda. Seperti itulah Daud. Ya. Daud juga dicobai ketika dia dicobai. Kalau ini dibenarkan ini udah sakit menurut saya, udah sakit. Iya, harus begitu. Kalau nggak begitu, berarti Anda tidak mengerti dari sifat Tuhan kami. Bagaimana saya bisa mengerti Tuhan itu tidak lebih daripada sutradara film porno? Bagaimana saya bisa akal sehat saya, Bu? Akal sehat saya bisa menerima perbuatan Tuhan tidak lebih daripada sutradara film porno. Bagaimana saya bisa menerima itu? Tuhan itu maha suci, maha bijaksana, maha adil. Ini Tuhan kehilangan keadilan di sini. Daud yang biadab, Daud dapat hadiah. Tuhan nggak bisa. Nah, kan alasannya jangan mengatur Tuhan. Setuju kayak gitu. Iya. Ini tidak sesuai dengan Tuhan yang maha adil. Tidak mungkin dia berbuat yang tidak adil. Ketika Tuhan berbuat tidak adil, luntur ketuhanannya. Adil nggak? Akibat perbuatan Daud, istrinya diperlakukan anaknya begitu. Yaitu tidak adil lah, orang sementara Daud dapat hadiah. Adilnya di mana?
Daud yang berbuat dosa dapat hadiah, istrinya yang tidak berbuat dosa dipermalukan. Adilnya di mana? Gratis. Kalau Dosa Anda tidak ada katakan yang itu, gratis. kalau itu Anda katakan adil, Anda Pak sakit, Bu. Sakit, otak Anda sakit. Kalau itu Anda bilang adil. Dosa tidak ada yang free. Tidak ada yang free. Dosa seujung rambut pun tidak ada yang free. Oke, tidak ada yang free kalau dosa itu menimpa orang yang berbuat salah. Jadi akibat dosa Daud ini itu yang pantas menurut Tuhan. Aduh. Oke. Itu berarti Tuhan tidak adil. Padahal di dalam Yehezkiel 18 ayat 18, anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Yang berbuat yang menanggung akibatnya, yang bertobat yang akan mendapat berkat. Ini benar Itu beda, ayat ini. beda arti. Beda arti lagi. Perlakuan itu nubuatan kepada Daud. Aduh. Ya, istrimu akan kacau balau, anakmu meniduri istrimu. Aduh. Itu akibat kelakuanmu. Daud gembira ria, dapat hadiah, dapat istri banyak, dapat harta banyak. Iya kan? Iya. Kacau ini. Daud berbuat biadab, dapat harta banyak, dapat istri banyak. Telah kuberikan isi tuan rumahmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, dan Raja Yehuda. Kalau masih belum cukup, akan kutambah lagi ini itu. Wah, enak kali ini Daud. Udah nidurin istri orang, dapat hadiah pula. Adil, kata Bu Karyana. Ini adil. Kacau ini, sakit ini. Giliran Daud bertobat, giliran Daud bertobat ditambahkan seperti Ayub. Kamu bilang, Ayub, berterima kasihlah kepada iblis karena iblislah menjadi hartamu banyak, menjadi ditambahkan istrimu dan anak-anak dan ini semua. Karena iblislah itu, bukan karena penurutan Ayub. Inilah pengertian yang blow on tuh. Rose dengarin tuh. Ayub kok lari ke Ayub sih? Ini yang kita bahas, Daud. Ayub tidak berbuat jahat. Kalau Ayub mendapatkan sesuatu dari ketaatannya kepada Tuhan, wajar lah memperlakukan, maksudnya istri-istri itu disetubui di depan mata umum tuh nggak benar, Karyana. Itu bukan Tuhan, jelas. Ya itu di zaman dulu begitu. Mata ganti mata. Kalau matamu salah, congkellah. Tanganmu salah, penggallah tanganmu. Bahkan ya udah. Buat salah, mata dia yang dicongkel. Dia mencuri, tangannya dipotong. Ini enggak. Daud berbuat salah, dapat hadiah. Bukan dicongkel. Kenapa Ayub semua diambil anak-anaknya? Dia nggak berbuat dosa. Sedangkan Daud berbuat dosa. Lihat Bu, bedakan antara gini. Dengarkan, keadilan ya, keadilan. Itu bukan masih keadilan, lumayan. Karyana, itu menjijikan. Menurut kalian Itu menjijikan bagi Tuhan? penistaan. Tidak. Ya udah kalau Jadi mau iblis bilang memang sengaja ya. Iblis ini sengaja menampilkan wajahnya yang menjijikan itu ya. Karena dia tahu orang akan tetap mengira dia Tuhan. Ini ya. Makanya benar, kita itu harus membedakan Tuhan yang di PL itu. Kalau enggak, kita itu digondol iblis setengah. Kalian pakai perasaan kita nggak bisa kalian membedakan yang jahat dan yang perasaanmu baik. bukan perasaanku, rencanamu bukan rencanaku, keinginanmu bukan keinginanku. Kejahatan itu apa kejahatan, yang diinginkan manusia bukan yang kuinginkan. Kejahatan. Itu kehendak Tuhan. Gimana mungkin Anda sebut kejahatan itu adalah rencana Tuhan, keadilan? Coba saya bayangkan, berarti sudah ada korslet di dalam otak semua orang Kristen. Dengar dulu, akibat dosa adalah maut. Akibat dosa adalah kelakuan-kelakuan. Ketika anaknya meniduri istrinya, lalu orang bertanya, orang yang percaya bertanya gini, kenapa ini terjadi? Ya itulah akibat kekacauan bapaknya. Jadi sekarang ini, kalau Yesus itu Yahweh, ada nggak kejadian Yesus pernah melakukan hal yang dilakukan Yahweh terhadap istri-istrinya Daud? Nggak ada kan? Yesus itu menunjukkan dia ketaatan, memberi contoh kepada manusia, bagaimana manusia yang sempurna. Hendaklah kau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Itu kedatangan Yesus ke bumi. Berarti tidak ada keadilan ya, tidak ada paha kasihnya, tidak ada keadilan ya. Nah, inilah itu Karyana itu apa yang dilakukan Yahweh ya, membuat Absalom meniduri istri-istri ayahnya itu adalah suatu perbuatan kurang ajar.
Iyalah, Absalom jahat nggak? kejahatan. Absalom jahat nggak? Absalom jahat nggak? Jahat. Nah, mereka itu Absalom kalau ditanya, ya itu keinginanku sendiri, bukan disuruh Tuhan. Kalau itu, kalau si Nggak tahu rahasianya ya. Karyana, Onan itu disuruh meniduri ininya. Meniduri. Yang mana dulu, Bunda? Baca dulu. Jadi gini, zaman dulu pernah ada datang seorang nabi ke rumahku ini. Contoh ke rumahku. Ada anakku, anak gadis. Karena saking yakinnya dia dengan nabi ini datangnya utusan Tuhan, dia bilang ke tetangganya, kalian perkosa anakku ini. Datangkan, ada tamunya, ada tamunya. Kata tetangga ini, ada tamu si Karyana itu. Kayaknya lain katanya. Supaya nggak diganggu nabi ini, dia bilang, kalian satu malam kalian perkosa anakku ini. Itulah zaman dulu. Itu hakim-hakim. Iya ada kan? Perkosa anakku ini, asal kalian jangan ganggu nabi ini. Itulah zaman dahulu. Jadi mereka nyawa itu nggak ada harganya, biar tahu. Nggak ada nabi itu. Gini. Nggak ada harganya. Karyana. Hosea, kawinilah perempuan-perempuan sundal, peranakan. Itu perintah Tuhan itu kenapa begitu? Kawinlah di mana? Periksa dulu semua. Udah aku bilang Tuhan itu maha adil, ada semua alasannya. Akibat dosa adalah maut. Tidak ada dosa yang gratis. Tidak ada dosa yang satu titik iota pun yang gratis. Biar tahu. Jadi contoh. Gini loh karena gini fakta data di Bible tuh perjanjian lama itu memang seperti pernyataan Mbak Rosi, Pak Desugi tadi tuh. Terus di perjanjian baru ini kenapa beda kali karakternya ya? Kasihilah musuhmu, tempeleng pipi kiri, kasih pipi kananmu. Pokoknya kasih. Seperti Samson, Bunda. Samson. Ya, kenapa karakternya beda banget itu? Samson dia main api dengan orang Palestina. Orang Palestina itu kan kafir di luar dari Israel. Hangus dia. Hangus. Enggak, maksudnya di karakter Tuhanmu di perjanjian lama dengan perjanjian baru ini beda banget gitu loh. Sangat di perjanjian lama. Memang untuk dua tokoh yang berbeda, yang satu Tuhan, yang satu iblis. Kalau nggak bisa menerima penjelasan ini, maka otak kita ya, otak orang Kristen itu ya udah digondol iblis setengahnya gitu. Sehingga ketika Yesus nanti yang datang dan yang di awan-awan, yang benar, ketika Yesus nanti gitu datang loh. menghakimi, Rose, ketika Yesus datang menghakimi nanti, semua dunia ini kacau, ya kan? Terjadi pemerkosaan ini segala macam. Yesus datang menghakimi dan memisahkan yang baik dan yang buruk. Ini nanti yang lalu ini dicerita yang perjanjian Lah itu lama. dia Tuhan di perjanjian lama itu orangnya. Bukankah itu yang kita bahas selama ini? Saya kalau mau mau jujur ya, Karyana ya, Yahweh itu psikopat. Aduh, iya. Udahlah. Udah makin nantilah kita bahas itu. Kalian ini. Tapi akibat dosa mah. Udah Karyana, saya nggak tahu. Nggak apa-apa belajar kan, baca kembali, belajar lagi lah. Jangan sampai Bunda Rosi. Jadi gini, saudara, Bunda, ada genocide dari Tuhan, ada genocide dari manusia. Gak ada yang namanya membunuh itu, kata Tuhan Yesus adalah iblis dari semula. Pembunuh manusia itu iblis dari semula. Itu parameter dari Yesus. Kasih aku bicara lah. Makanya aku malas kadang-kadang. Ya, dengarkan dulu aku. Genocide yang dari dunia, dari bumi, dari iblis, itu terjadi ketidakadilan. Tapi genocide dari Tuhan tak ada yang tidak adil. Ya. Itu tadi kelakuan Daud sudah keterlaluan. Nabi Nathan memperingatkannya. Inilah akibat, semua ada akibatnya loh. Genocide dari Tuhan tidak ada yang tidak adil. Terus itu bayi yang masih netek itu dibunuh itu keadilannya di mana? Perlu kujelaskan? Iya, keadilannya di mana? Apa salahnya bayi yang masih netek kok harus dibantai? Beri aku waktu boleh? Silakan. Oke, aku bikin analoginya ya. Bayi sudah dipastikan selamat sesuai dengan orang tuanya. Siapa yang melahirkan dia? Kenapa? Ketika air bah ya diturunkan Tuhan, begitu banyak bayi-bayi di situ lenyap. Karena orang tuanya orang berdosa. Yang selamat hanya 8 orang. Ketika bayi yang mati martir di zaman Herodes, bunuhlah 2 tahun ke bawah. Karena itu mengincar Yesus, supaya Yesus tidak ada di antara bayi-bayi itu karena lahir Yesus.
Yesus disuruh sama malaikat bersembunyi ke Mesir, karena Mesir adalah kota waktu itu nggak bisa dilacak orang. Nah, ketika di situ bayi-bayi yang selamat itu mati martir akan selamat ke surga, karena mereka adalah dibunuh ketidakadilan. Tapi ketika di zaman air bah itu memang sudah seandainya titiplah dulu bayimu itu sini sama aku, katanya. Mau nggak orang tua yang di situ? Salah satu dulu. Mau nggak? Enggak, karena dia nggak percaya air bah. Dia akan menggendong terus anaknya, karena dia akan mengejek-ejek. Nuh, orang gila, psikopat, kau gila kau. Nggak ada itu air bah itu, tidak ada itu. Binatang-binatang lain masuk dengan 8 orang. Lalu terjadi nggak? Terjadi genocide. Ya, terjadi. Termasuk di Sodom Gomora, ada banyak bayi yang lenyap di situ. Ya, apakah Tuhan tidak adil di situ? Karena orang tuanya sudah melampaui batas. Ya, perkawinan sejenis segala macam dilakukan. Tuhan sudah muak dengan perbuatan mereka. Adil nggak Tuhan di situ? Adil. Bayi-bayinya juga dibunuh. Tapi bayi yang dibunuh ketika zaman Herodes tidak adil kalau itu nanti akan dibangkitkan dan ke surga, karena dia adalah bayi mati martir. Karena data di Bible itu tertulis begini, bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan. Semua yang tidak perawan disuruh bunuh, yang perawan disisain. Mau diapain tuh? Ternyata Tuhan di perjanjian lama butuh dia dapat jatah. Itu kenapa yang perawan tuh disisain? Terus jangan diasumsikan, dengar. Jangan diasumsikan jadi Tuhan yang butuh. Itu raja-raja pada saat itu. Karyana, sebentar gini. Coba Karyana tempatkan diri di posisi korban. Coba deh, sekali aja. Oke. Kita analogikan ya. Tempatkan posisi di posisi korban. Oke. Dan kita dalam gitu. Datanya begini. Bagaimana Tuhan memberikan keadilan kepada orang yang nggak bisa membela dirinya. Di zaman siapa? Biar ku bela. Ya. Di zaman siapa? Di zaman siapa aja. Oke. Di zaman. Ya, contohnya orang Kanaan kan 7 bangsa. Sodom Gomora. Kalau saya salah satu dari orang Kanaan itu, Karyana orang Kanaan tuh gimana coba? Pikirkan deh. Oke. Kalau Anda di posisi korban. Gini ya, sifat Tuhan itu biar tahu ya. Sifat Tuhan itu 1000 dunia ini 1000 orang dibanding 1. Kalau 1 benar, 1000 bunuh. Itu zaman perjanjian lama. Orang kanan itu adalah Yahweh, keturunan orang-orang. Yahweh, makanya Yahweh itu hanya Abraham yang benar pada saat itu. Gimana? Yahweh psikopat. Kalau Tuhan, Karyana ya, satu manusia aja berharga loh. Gak perlu bagi dia keturunan Adam yang sudah berdosa. Kalau tidak menerima aku, bunuh semua. Gak perlu. Ya. Karakter Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Dia sayang terhadap setiap orang. Ini loh. Itu perasaan Anda. Tuhan itu sayang kepada setiap Dengar, orang. kalau Yesus datang tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Ini gara-gara Yahweh. Makanya saya takut berbuat dosa. Sihir dari Dengar, Yahweh. kita makanya harus jijik Karyana dengan dosa, Rose. Ya, kau memanjakan dirimu. Udahlah, ngomong aku terus. Genocide, pemerkosaan kepada orang-orang yang sebenarnya nggak berdaya, Karyana. Ini sihir Yahweh namanya nih. Sehingga Anda nggak bisa melihat keadilan Tuhan tuh yang seperti apa yang benar. Keadilan itu ya diberikan kepada orang yang berkuasa, yang lebih berkuasa, kepada orang yang nggak bisa membela dirinya. Itu namanya keadilan. Nah kalau Yahweh apa? Dia justru membunuh orang yang nggak berdaya. Seperti perawan-perawan tadi, maksudnya wanita-wanita yang udah bersuami, dengan ada anak. Mereka nggak berdaya. Mereka tawanan perang. Emang mereka bisa ngapain gitu loh. Tinggal dibunuh ya sudah mati. Ini namanya orang-orang yang nggak berdaya, yang nggak bisa membela dirinya. Disinilah dibutuhkan keadilan. Keadilan itu bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Makanya ikuti ilmu air. Air kan dari atas mengalir ke bawah. Ini yang namanya kasih Tuhan, keadilan dari Tuhan. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Apalagi membunuh manusia untuk kepuasan atau karena murkanya si Yahweh. Wah. Sulit juga. Makanya saya sedih ya, Karyana, kenapa? Ya saya jujur ya, saya tuh jijik banget kalau tiap kali baca Alkitab PL ini ya. Apalagi kalau
di gereja. Saya tuh keluar dari gereja kenapa? Ya karena saya melihat kok tuh gereja saya nyembah Yahweh, Tuhan yang psikopat begini, pelaku genocide. Saya tuh nggak rela. Darah saya mendidih ya, darah saya tuh menjerit. Karyana, karena kenapa? Karena saya menempatkan diri di posisi korban. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau hukum saya gitu ya silakan aja. Emang saya bisa berbuat apa sih Tuhan? Tapi apakah memang Tuhan saya membumbun orang yang nggak berdaya? Saya nggak ya. Saya yakin Tuhan bukan yang kayak gitu. Karena dikatakan di Ibrani 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Makanya saya percaya Tuhan saya itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha kasih, bukan yang maha bun-bun. Tuhan yang murkanya menyala-nyala. Kalau Anda searching keyword murka menyala-nyala, itu banyak sekali di sepanjang PL. Karena memang itu karakter Yahweh, murkanya menyala-nyala. Kalau Yesus kan apa karakternya? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Bahkan dia kalau didatangi orang, Tuhan tolonglah anak saya sakit. Maksudnya didatangi orang, Tuhan tolonglah saya. Apa yang bisa saya lakukan kepadamu ibu? What can I do for you? Ini bayangin. Gaya servingnya Yesus, gaya melayani Yesus, ya apa yang bisa saya lakukan ibu? Saya tuh kagum banget sama Tuhan Yesus. Yesus membuat saya jatuh cinta dengan karakternya. Itu kalau Yahweh saya mau muntah, ya udah muntah beneran. Jadi kuperingatkan kepadamu sekali lagi, Rose, Yahweh itu adalah Yesus. Dengar di sini ya. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan Yahweh Yesus. Sebentar. Ya, Yahweh itu Oneness Yesus. kau lagi karena oneness. Sebentar. Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat diberikan oleh Musa, yaitu mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu hukum Taurat yang kepada Musa. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Dia juga orang yang sama, dia memberi contoh kasih ketika dia lahir dari manusia biasa. Itu memberikan kepada manusia bagaimana manusia yang menurut, bukan seperti di perjanjian lama, ya, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Jadi ketika kalian mengatakan Tuhan yang adil tidak di sana, Yesus mengatakan roti manna yang kuberikan kepada Musa 40 tahun, itulah roti hidup di perjanjian baru. Itu loh. Masa Rose nggak mengerti itu? Udah dibilang begitu. Aku yang memberikan dari surga roti manna itu, Rose. Aku juga yang memberi roti hidup, yaitu orang yang tidak merasai mati. Di mana? Di Wahyu 7 ayat 4. Ya benar, yang memberi roti dan itu sejumlah orang yang tidak merasai mati. Udah. Tapi kan Yahweh ngaku-ngaku dia yang memberi itu. Kan masalahnya di situ. Gini Karya, tadi kan Anda baca Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Atau tepatnya diberikan Tuhan Yahweh kepada Musa. Itu. Tetapi, ada kata tetapi loh. Yesus, ya kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu artinya Yahweh memberikan hukum Taurat kepada Musa. Tapi kalau Yesus memberikan kasih dan kebenaran. Ada kata tetapi, kita disuruh membedakan PL dan PB. Jadi, itu Bun, artinya Yohanes 1 ayat 17 artinya itu. Kita disuruh membedakan PL dan PB. Kalau orang Kristen hanya diajarkan yaitu yang mengutus, menyamakan, menyelaraskan, menyambungkan PL dan PB, hasilnya Yahweh sama dengan Yesus. Tetapi kalau kita diajarkan untuk membedakan, nah baru kita bisa lihat bahwa Yahweh memang berbeda dengan Tuhan Yesus. Yang satu wataknya iblis, yang satu adalah watak Tuhan yang adil dan kasih. Wataknya Yesus kan memang kasih, keadilan. Kalau jangan pendek bilang apanya Yesus ya itu, begitulah. loh, kalau Anda bilang Yesus itu Yahweh, berarti Yesus itu apa? Maksudnya Yahweh itu mengalami gangguan jiwa gitu ya. Setelah itu di perjanjian baru dia baru berubah. Anda mau bilang begitu? Jadi untuk apa perjanjian lama itu dilakukan? Karena ada resiko. Perjanjian lama itu memang perjanjian antara Yahweh untuk dengan bangsa apa itu Israel. dibuat? Nggak ada Nggak urusannya ada dengan iblis di Yesus. situ. Nggak ada iblis di situ. Tuh. Udahlah ya, aku gini, udah. Ini Karyana. Mana ada maling mau ngaku maling, mana ada malaikat iblis mau ngaku dia iblis. Iya, mengakunya Tuhan dong, biar disembah manusia. Enggak. Enggak mungkin Yesus berkata, aku yang memberikan roti manna, aku juga yang memberikan roti hidup di perjanjian baru, ya. Tuh, enggak mungkin. Berarti Yesus bertobat.
laki-laki perkasa dahsyat, seperti laki-laki perkasa yang teriak-teriak nih by reason of wine ya, karena mabuk anggur. Jadi dia ini sementara mabuk malah. Kalau Tuhan ini sementara mabuk di sini. Kalau tadi kan dalam bahasa Indonesia kan 2012 pendetaku mati tabrakan bang karena dia mempraktikkan itu mabuk. Amsal 31 nomor 6 juga. Oke, ajar selamat ya, mati konyol tabrakan. Turun lagi. Turun lagi. Ada lagi waktu mana? Kita masuk ke batu nih. Ada mau bicara batu masalahnya. Bang Sinaga? Kalau mempraktekkan Quran Al-Maidah 90 bang, itu jangan minuman keras dan berjudi, selamat bang. Hartamu selamat, kamu juga sehat selamat. Jadi Quran itu yang lebih menyelamatkan bang ya, yang memang benar firman. Oke. Lanjut Bang Sinaga, kenapa Bang Sinaga ini? Kenapa dengan batu aja Raswat? Ya orang abang menyembah batu. Saya menyembah 369 batu yang kutaruh di hadapan Yosua menghapus dosa-dosa. Ulangan 12 nomor 5. Tunggu dulu Bang Mai. Ulangan 12 nomor 5. Bait suci itu, batu hitam itu menjadi saksi kebenaran Allah, tempat berkumpulnya segala suku. Disitulah kamu harus cari dan kamu datang. 1 Tawarik 29 nomor 2 juga sama. Batu kubus itu berbentuk kotak, dihiasi dengan permadani. Ya, dihiasi dengan kain permadani dan emas-emas permata. Disitulah kamu harus cari, kamu datangi tempat itu. Iya, tapi ceritanya itu bukan di Arab kan. Tapi begini dulu, saya tanya dulu Pak Sinaga. Ada tidak Pak Sinaga? Satu jangan main kroyo. Memang iya, masa kita main kroyo. Kok gitu? Iya, santai lah. Saya tanya dulu, Bang. Apakah ada Sinaga? Itu aja kayak Edis TV itu 1 lawan 1. Iya, kalau ada orang cerdas kan Edis kan bilang, iya, Edis bilang itu yang katakan Tuhan itu bukan 3 orang gila katanya. Tapi begini Bang Sinaga. Iya, makanya saya cuma tanya dulu nih Bang Sinaga. Apakah ada orang bisa mengatakan menyembah batu? Geruduk terus, nggak berubah kalian. Kayak Tuhan mau suruh geruduk orang. Siapa yang geruduk orang? Bang Mai itu. Ini Tuhanmu nih, dia pergi hancurkan jualannya orang, coba dicambuk-cambuk orang nih. Dihancur-hancurkan dagangan orang, coba. Giliran Romawi. Itu kan karena jualan di dalam rumah ibadah. Berarti dia geruduk orang kan di sini kan? Karena jualan di rumah ibadah. Iya, berarti artinya dia geruduk orang. Tuhan berarti geruduk orang kan? Kalau kalian nggak di rumah kalian pun kalian geruduk. Giliran Romawi dia takut. Kalian nggak mau geruduk. Memang kalian pengen Anda gendong babi. Anda gendong babi kecil dihancurkan merasa paling benar. Kalau nggak pengen dirudal kau. Dirudal siapa? Apa itu Bang? Apa ini Bang? Mau didalokkan apa dulu ini Bang? Ini Pak Waras, Pak Pendeta Pak ya. Lanjut Bang. Matius 26:39 Yesus sujud rukuk kepada Allah. Timotius 6:16 Allah tak terlihat. Ngapain Yesus sujud berdoa kepada Allah yang tak terlihat? Ngapain? Loh, udah dari awal pasal kita pun ada itu. Ini data